omega, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Saudara, ternyata bukan hanya di Garut, Jawa Barat, tapi di Nigeria juga ada adu domba. Lalu bagaimana pelatihan domba yang diikut sertakan pada turnamen? Kita lihat informasinya. Ini bukan perlombaan adu domba yang ada di Garut, Jawa Barat, melainkan di benua Afrika, tepatnya di Lagos, Nigeria. Pada turnamen adu domba ini hanya diperbolehkan dengan domba jantan. Seperti tinju, domba yang akan bertarung dikategorikan sesuai berat badan. Domba yang akan mengikuti pertandingan akan dilatih dan diberi asupan khusus oleh para pemilik. We just try to do some other little trainings to them, like padding them, sparring them, and taking them for road work. After doing that, you can now take them for challenge. Namun kini tengah menjadi sorotan para pecinta hewan karena dianggap salah satu eksploitasi hewan dan praktik perjudian. We want the government to ban ram fighting alongside with the malpractices that surrounds it, because people that handles this ram, uses this ram, don't care about the welfare of the ram. Kompetisi adu domba di Nigeria ini diklaim sudah berlangsung sejak tahun 1980. BYD, produsen mobil asal Tiongkok, mengambil alih posisi Tesla sebagai kendaraan listrik terlaris pada kuartal terakhir 2023. BYD menjual 500 juta mobil, lebih tinggi dari Tesla yang menjual 484.000 mobil. Semakin tajamnya persaingan Tesla dan BYD terlihat dari hasil penjualan 4 bulan terakhir di 2023. BYD mengungguli Tesla dengan menjual sekitar 526.000 unit mobil listrik. Sementara untuk Tesla menjual 484.000 mobil. Namun Tesla masih merupakan kendaraan listrik yang terjual paling banyak sepanjang 2023. Perusahaan milik pengelola Elon Musk itu berhasil menjual 1,8 juta unit. Dan di sisi lain, penjabat editor majalah AutoCAD James Atwood menyebut pangsa pasar BYD semakin besar di Tiongkok. Most of BYD sales have been within China. It's their biggest market, about 90% of their sales. And a lot of their kind of stuff there is done on selling kind of in big volumes and at quite competitive prices. And obviously they have a massive amount of scale there, whereas Tesla is increasingly find it hard to compete against so many domestic electric car firms. Kita tutup Sapa Indonesia malam hari ini. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pemilu terkini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Audrey Chandra. Saya Liviana Charlisa, terima kasih, sampai jumpa.
dengan suara bising membuat tidak nyaman. Beberapa oknum anggota secara spontan keluar. Kronologi ini sangat tidak akurat. Komandan Kodim harusnya yang paling berkepentingan. Jangan sampai mentah-mentah diambil keterangan dari bawah begitu saja. Bagi saya itu adalah sebuah kecerobohan. Sama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, simak pembahasan dalam Rosi, penganiayaan relawan netralitas TNI dipertanyakan. Kamis, 4 Januari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Rizuna Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Hujan deras sejumlah ruas jalan di Jakarta akhirnya kebanjiran. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Gaya berkampanye dengan konvoi sepeda motor berkenal pot brong memakan korban. Kasus pengendara mobil yang nekat melaju dengan membawa petugas Dishub di kap mobil berakhir damai. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan di mana tebing setinggi 50 meter di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, mengalami longsor hingga membuat sebuah mobil ikut terbawa material tanah. Kita ke informasi pertama saudara. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Kamis sore membuat sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Di Jalan Kemang Raya dan Taman Kemang ketinggian banjir mencapai 50 cm mengakibatkan sejumlah motor mogok. Banjir setinggi 50 cm menggenangi jalan hingga mengakibatkan sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos mengalami mogok. Genangan banjir ini terjadi usai hujan deras yang mengguyur Jakarta sekitar 2 jam. Kawasan Kemang khususnya di ruas Kemang Raya memang menjadi salah satu lokasi yang kerap dilanda banjir saat musim hujan tiba. Selain itu meluapnya air dari Kali Krukut juga berdampak pada banjir di kawasan ini. Banjir juga menggenangi Jalan Dharma Wangsa Raya Jakarta. Genangan air setinggi 40 cm juga mengakibatkan kemacetan kendaraan. Ruas Jalan Dharma Wangsa Raya saudara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 30 hingga 40 cm. Tak hanya akibat guyuran hujan deras, banjir di sini juga terjadi karena meluapnya aliran Kali Dharma Wangsa. Untuk mengantisipasi kendaraan mogok, petugas sarana dan prasarana umum terpaksa menutup jalan yang tergenang banjir. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Dharma Wangsa menuju Fatmawati dan Prapancaraya pada Kamis sore mengalami kemacetan. Saudara, kanopi di area penjemputan penumpang stasiun Tugu ambruk dan menimpa 5 mobil akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Yogyakarta pada Kamis siang. Inilah saudara detik-detik saat kanopi di area penjemputan stasiun Tugu ambruk dan menimpa mobil yang sedang parkir. Insiden ini terjadi akibat hujan deras dan angin kencang yang membuat tiang penyangga kanopi bengkok dan patah.
Tak ada korban jiwa dari peristiwa ini. PT KAI meminta maaf dan memberikan ganti rugi pada pemilik mobil yang mengalami kerusakan. Hujan deras yang disertai angin kencang ini juga mengakibatkan sebuah pohon beringin di daerah Wijilan, Yogyakarta, tumbang dan menimpa sebuah andong. Akibatnya, kusir, andong, dan kuda terluka. Sang kusir telah dibawa ke rumah sakit, sedangkan kuda dan andong dievakuasi ke dalam Yudoningrat. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Diduga hanya karena saling ejek, puluhan remaja terlibat tawuran di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Aksi tawuran remaja ini membuat warga resah. Tawuran antar kelompok remaja membuat warga Kecamatan Makassar, Jakarta Timur resah. Pasalnya, 30 remaja ini melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam. Hal ini membuat warga takut jadi korban salah sasaran. Aksi taruhan kelompok remaja ini diduga terjadi hanya karena saling ejek yang kemudian membuat dua kelompok remaja mengajak teman melakukan tawuran melalui media sosial. Peristiwa ini membuat warga meminta polisi meningkatkan patroli di wilayahnya. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengamuk dan memarahi petugas Dinas Perhubungan saat melihat mobil parkir liar sampai parkir di jalur pedestrian yang baru selesai dikerjakan. Wali Kota Medan Bobi Nasution marah ke petugas Dinas Perhubungan Kota Medan, pengendara, dan juru parkir. Bobi emosi melihat sejumlah kendaraan parkir berlapis tepat di depan kantor area traffic control system milik Dinas Perhubungan Kota Medan di Jalan Balai Kota Medan. Meski banyak kendaraan parkir, petugas yang berjaga di lokasi tidak melakukan penindakan. Bobi lantas meminta petugas segera menderek mobil yang parkir berlapis. Aparat kepolisian menindak petugas parkir liar yang ada di lokasi. Saya minta kita sudah sosialisasikan ini 1 tahun lebih untuk masalah parkir ini. Kalau masih ada juga, saya minta tolong ke kepolisian kita harus tegas lagi ke masyarakat. Nanti nanti mungkin baru sosialisasi, nanti yang jukir liar udah dimintanya nanti dengan angkanya segitu. Nah, ini selama ini juga angka yang diminta udah lebih dari yang ditetapkan hari ini. Sorotan lainnya, saudara, Kementerian Pertahanan menunda rencana pembelian 12 unit pesawat tempur Mirage bekas Qatar. Juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan sepakat menunda rencana pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2005 bekas Qatar karena alasan keterbatasan fiskal. Sebagai gantinya akan dilakukan program retrofit pesawat tempur yang sudah dimiliki TNI AU. Pembelian pesawat tempur Mirage 2005 pada saat ini sudah ditunda. Mengapa ditunda? Karena Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan sudah mendiskusikan ternyata ada keterbatasan fiskal kita. Sebagai gantinya dilakukan upaya retrofit terhadap pesawat-pesawat lama kita, yaitu F-16, kemudian Sukhoi dan sebagainya. Saat kunjungan ke Boyolali pekan lalu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menyinggung soal pembelian pesawat tempur bekas Mirage bekas Qatar. Menanggapi kesiapan debat Capres, Ganjar bilang tak bisa bicara pertahanan kalau belinya pesawat tempur bekas. Kita bertemu dengan tim terus-menerus, jadi banyak sekali masukan dari Komisi 1, ada problem pertahanan, ya, ada problem alutsista, ada problem organisasi dunia yang kita ikuti, mungkin ASEAN, PBB, terus kemudian kita di G20, G7 gitu ya. Saya sangat optimis kan,
Kalau soal menguasai debat, keputusannya sesuai nggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, nggak ada. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik kebijakan pemerintah yang terlalu banyak berutang untuk membeli alat perang. Kritikan ini disampaikan Muhaimin Iskandar saat berdialog bersama petani di Bandung, Jawa Barat. Caimin menegaskan pemerintah lebih baik berutang untuk alat pertanian yang menurutnya berdampak nyata. Semua dan kita dalam keadaan terima kasih. Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang diganti, dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan, kira-kira begitu. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyata-nyata dibutuhkan, yaitu kita butuh pangan. Saudara, Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur bakal memanggil Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah terkait dengan rekaman video bagi-bagi uang di Kota Pamekasan, Jawa Timur. Bawaslu Pamekasan, Jawa Timur memutuskan untuk memanggil Gus Miftah setelah melakukan rapat bersama Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam rapat Bawaslu, Jaksa dan Polisi sepakat mengusut dugaan pelanggaran pemilu. Selain memanggil Gus Miftah, Bawaslu juga akan memanggil sejumlah saksi termasuk pemilik tempat. Tadi ada 3 unsur. 1 unsur pengawas pemilu yaitu kami, yang kedua unsur kepolisian, yang ketiga unsur kejaksaan. Tiga-tiganya sepakat bahwa video yang viral sebagaimana yang sudah kita ketahui semua itu patut diduga melanggar ketentuan pasal 523. Langkah-langkah selanjutnya besok kita akan rencanakan untuk menyusun siapa-siapa yang akan kita undang untuk klarifikasi di Bawaslu. Tentu pemilik tempat menjadi bagian dari daftar yang akan kita undang untuk klarifikasi. Termasuk juga orang yang membagikan uang yang viral di media sosial itu akan kita undang. Saudara, gaya berkampanye dengan konvoi sepeda motor berkenal pot brong memakan korban. Ulasan lengkapnya kami hadirkan setelah jeda. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Mari persiapkan liburan akhir tahun luar biasa bersama Pertamina yang juga telah siap menghadirkan pengalaman liburan mengesankan bersama semangat energi terdepan yang dihadirkan Pertamina. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Segmen ini akan saya buka bukan dengan pantun, tapi ada pepatah bilang, bagai sayur tanpa garam, tak lengkap rasanya pilpres tanpa kampanye. Namun naas, kampanye di Boyolali, Jawa Tengah menutup tahun 2023 dengan kelam. Sebanyak 7 relawan dan simpatisan dari salah satu paslon terluka sepulang kampanye di Boyolali. Korban di sini diduga dianiaya oleh sejumlah oknum TNI yang terganggu dengan sepeda motor berknalpot bising atau dikenal dengan knalpot brong milik peserta kampanye. Peristiwa kekerasan tersebut, saudara, terekam oleh CCTV atau kamera pemantau. Dugaan penganiayaan terjadi di depan asrama Kompi Senapan Beyonif 408 pukul 11:19 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 30 Desember 2023. Sebanyak 7 relawan dan simpatisan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi korban. Menurut pihak TNI, semua diakibatkan oleh kesalahpahaman. Saat kejadian, beberapa anggota sedang berolahraga dan mendengar suara bising dari kendaraan knalpot brong yang membuat mereka tak nyaman. Kendaraan knalpot brong itu disebut melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian, sejumlah oknum prajurit spontan ke jalan mencari sumber kendaraan knalpot brong ini. Oknum hendak mengingatkan pengendara hingga terjadi penganiayaan. Namun, ada keterangan berbeda yang ditemukan oleh tim pemenangan Ganjar Mahfud, yakni tidak adanya unsur kesalahpahaman. Menurut TPN Ganjar Mahfud, keterangan yang diterima oleh terduga tersangka perlu ditelusuri lebih lanjut. Beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor tersebut. Untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brong tersebut. Kemudian beberapa... Kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Saudara, sebanyak 7 orang menjadi korban, 5 orang menjalani rawat jalan, sedangkan 2 orang lainnya harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Arang, Boyolali. Korban bernama Arif Dipa Ramadhani Arif Diva Ramadhani dan terluka cukup parah pada bagian kepala, tangan, dan kaki. Meski berangsur membaik, korban lain bernama Slamet Andono masih trauma atas peristiwa yang menimpanya pada 30 Desember lalu.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun menemui korban kekerasan yang adalah pendukungnya, yakni Arif Diva Ramadhani dan Slamet Andono di RSUD Pandan Arang pada Minggu malam. Ganjar berbincang dengan Slamet Andono. Korban di sini menceritakan kronologi singkat terkait dengan peristiwa yang menimpanya pada akhir Desember lalu, yakni tanpa ada peringatan ataupun imbauan, langsung dilakukan penganiayaan baik di luar markas maupun ketika masuk ke pos penjagaan markas. Tangis istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh pun pecah saat membesuk korban Arif Diva Ramadhani. Dalam video amatir terlihat Siti Atikoh tidak kuat menahan tangisnya dan lebih memilih untuk menunggu sang suami di luar ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang. Siti Atikoh tidak tega melihat kondisi dan mendengar cerita dari korban saat dianiaya. Sebelumnya, saudara, Siti Atikoh ini juga mendampingi Ganjar dalam membesuk Slamet Andono. Usai membesuk kedua korban, Ganjar mengingatkan kepada siapapun untuk tidak main hakim sendiri. Yang pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik ke dalam, dipukuli mereka yang berseragam. Saya kira ini peringatan untuk siapapun ya, kalau ada yang melanggar kasih pada aparat yang harus menangani. Tidak ada cerita main hakim sendiri. Ini cerita rakyat yang harusnya bisa diingatkan, siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan semena-mena. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Terhadap pelaku oknum anggota TNI, Panglima di sini menekankan Dandim Boyolali telah melakukan sejumlah langkah yang berkaitan dengan penanganan kasus. Lebih lanjut, Panglima menjelaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pihak-pihak terkait. Di Boyolali itu, kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Kepala Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu ya. Kini 6 oknum anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Penetapan dilakukan usai Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari. Penetapan 6 tersangka ini, saudara, ditegaskan oleh Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infantri Richard Harizon. Saat dihubungi tim Kompas TV, Kapendam 4 Diponegoro menyampaikan, berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucutkan ke 6 pelaku. Ganjar Pranowo pun mengapresiasi sikap TNI yang telah menetapkan 6 orang anggotanya sebagai tersangka. Ganjar berharap proses hukum bisa berjalan sesuai dengan undang-undang. Ganjar akan menyiapkan tim hukum untuk mengawal kasus dugaan penganiayaan relawannya. Hal ini disampaikan Ganjar saat bertemu para perajin ukir di Mayong, Jepara, Jawa Tengah pada Selasa siang. Terima kasih dan saya mengapresiasi pihak TNI yang demikian cepatnya merespon persoalan ini, dan dengan penetapan tersangka ini saya kira menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kita akan saling kontrol. TNI tidak boleh semena-mena, maksud saya oknum-oknumnya tidak boleh semena-mena, dan kita yang dari relawan, pengusung, pendukung juga mesti taat hukum sehingga sama-sama saling menghormati. Cukuplah pelajaran hari ini agar kita bisa saling menghormati. Kita beralih ke peristiwa lainnya di Sleman, Yogyakarta. Saudara, usai menghadiri deklarasi, masa pendukung salah satu paslon bentrok dengan warga, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2023. Akibat bentrokan ini, 2 warga dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka. Namun, salah satu korban tak berhasil diselamatkan. Dan inilah, saudara, video saat bentrokan di Simpang 3 Maguwoharjo, Sleman, 24 Desember lalu. Bentrokan ini terjadi usai masa pendukung salah satu paslon menghadiri deklarasi dukungan. Dan saat itu terdengar suara bising dari knalpot yang berderu saat kejadian.
Setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat dianiaya sejumlah orang, pendukung salah satu paslon, Muhandi Mawanto, meninggal dunia pada 28 Desember 2023. Iring-iringan pelayat mengantar jenazah korban menuju ke pemakaman di Dusun Kembang, Maguwo Harjo, Sleman. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Harjo Lukito, namun meninggal dunia 4 hari setelah kejadian. Dari peristiwa ini, saudara, polisi menangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan. Karena salah seorang tersangka masih berstatus anak di bawah umur, maka tidak dihadirkan dalam gelar kasus di Mapolresta Sleman Jumat siang. Polisi masih mengejar 2 tersangka lainnya. Kepada polisi, tersangka mengaku bentrokan ini berawal saat iring-iringan konvoi sepeda motor massa pendukung salah satu paslon dilempari batu. Di pertigaan Maguwo Harjo, para pendukung tersebut terprovokasi oleh beberapa orang pemuda yang diduga melempari mereka dengan menggunakan beberapa, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan berbagai macam lah yang ditemukan di TKP yang bisa kita lihat. Kalau kita melihat peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum pasal 48 berbunyi, peserta kampanye pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas. Dan ada aturan ketat persyaratan teknis dan laik jalan untuk kendaraan bermotor dalam undang-undang, termasuk aturan tingkat kebisingan kendaraan bermotor. Dan tindakan tegas soal larangan knalpot brong ini salah satunya tercermin di Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 114 kendaraan roda 2 yang terjaring operasi khusus knalpot bising atau knalpot brong disita oleh Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar untuk ditindak penilangan. Selain mengganggu kenyamanan warga, penggunaan knalpot ini tidak standar dan dianggap memicu keributan di jalanan. Sebenarnya knalpot brong memang tidak boleh dan sudah sering dilakukan razia. Polisi seharusnya proaktif menertibkan kampanye dengan knalpot brong ini. Selain merugikan masyarakat, juga rentan memicu konflik entah antar kelompok, pendukung capres maupun masyarakat. Polisi dituntut untuk tegas melakukan penegakan hukum agar kejadian di Boyolali dan Sleman ini tidak kembali berulang. Berita utama masih akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai kasus pengendara mobil yang nekat melaju dengan membawa petugas di Dishub di kap mobil berakhir damai. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to Top enaknya. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, seorang pelajar SMP tewas usai mengalami kecelakaan saat hendak berangkat ke sekolah di wilayah Pondok Kopi, Jakarta Timur, Kamis pagi. Pelajar SMP ini, saudara, tewas setelah motor yang dikendarai bersama dengan seorang teman terserempet motor lain. Peristiwa yang terjadi pada Kamis pagi di wilayah Jakarta Timur ini menarik perhatian warga. Saksi mengatakan korban hendak menuju Jalan I Gusti Ngurah Rai. Namun saat jalan menikung, tiba-tiba motor korban bersenggolan dengan motor lain hingga ia terjatuh dan membentur besi pembatas jalan. Ia tewas di TKP sementara teman korban mengalami luka parah dan kini dalam perawatan intensif. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa.
Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Inka Fitria di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Mojokerto. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga menjadi desa wisata brilian yang menarik banyak wisatawan. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, mengembangkan potensi desa, menggerakkan ekonomi masyarakat. Sabtu 6 Januari, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstu, top enaknya. Kembali di berita utama saudara, saatnya akan memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada cari emas tewas tertimbun. Seorang warga Kabupaten Solok Selatan ditemukan tewas usai tertimbun material longsor. Peristiwa terjadi saat korban nekat menambang emas meski cuaca sedang hujan. Dengan cara manual, tim SAR gabungan berupaya mencari korban di dalam longsoran tanah di Jorong Balu Nagari, Pakan Rabaa, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Korban Amri sebelumnya dilaporkan oleh warga tertimbun tanah longsor ketika berupaya menambang emas saat cuaca sedang hujan. Pria 56 tahun ini pun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke rumah duka di Jorong Kandang Bani. Dengan kerjasama dan kekompakan tim, alhamdulillah korban ditemukan dan berhasil dievakuasi. Curah hujan yang cukup tinggi membuat proses pencarian dan evakuasi sedikit terkendala dengan berisiko untuk tim yang berada di lapangan. Bencana tanah longsor yang menimbun korban ini terjadi pada Senin sore lalu. Namun warga baru melaporkannya kepada SAR Padang pada Selasa siang atau sehari setelah korban tertimbun. Atas peristiwa ini, petugas mengimbau kepada warga untuk menghentikan penambangan ilegal. Apalagi menurut BMKG Padang Pariaman, sebagian besar wilayah di Provinsi Sumbar memasuki fase puncak musim hujan. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi banjir dan tanah longsor, terutama di daerah rawan bencana. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Kita lihat selanjutnya, saudara, petugas Dishub dikap mobil. Saudara, petugas Dishub Jakarta Selatan terlibat cekcok dengan pengendara mobil saat razia parkir liar. Tak ingin dihentikan, pengendara mobil ini nekat tancap gas dan membawa petugas Dishub dikap mobil.
Ini bukanlah bagian adegan dalam film aksi atau laga. Petugas di Sub Jakarta Selatan ini ternyata memang tak sengaja terbawa di kap mobil dari Setiabudi hingga Menteng. Semua gara-gara berawal dari cekcok saat razia parkir liar. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Awalnya petugas di Sub ini menghampiri pengendara mobil karena menduga sopir taksi daring ini mengacungkan jari tengah ke arah petugas. Namun pengemudi ini menolak dihentikan dan justru nekat tancap gas sambil membawa petugas di Sub ke kap mesin. Ketika dia bolak-balik mundar-balik 4 kali gitu, dia sambil merekam video sambil mengacungkan jari tengah. Maksudnya petugas tuh berinisiatif untuk menanyakan, untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan apa merekam dan mengacungkan jari tengah. Tapi saya dekati, beliau langsung tancap gas, sehingga saya dengan refleks megang wiper, saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang. Kenapa lo? Pengendara mobil ini sempat menabrak pengendara motor. Warga pun berusaha mengejar dan akhirnya pengendara dapat dihentikan di Menteng, Jakarta Pusat dan diamankan ke Polsek Setiabudi. Jika dilihat dari video yang bersangkutan berusaha untuk menjatuhkan petugas kami dengan melakukan zigzag. Tapi alhamdulillah petugas kami selamat dan dalam perjalanan sebenarnya yang bersangkutan sempat menyenggol kendaraan roda 2. Kasus ini pun berakhir damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di Mapolsek Metro Setiabudi karena sopir menyerempet sepeda motor saat melakukan aksinya. Petugas Sudin Perhubungan menerima permintaan maaf dari pengemudi taksi daring. Tim Liputan Kompas TV. Informasi pilihan berikutnya, saudara, tersangka mutilasi pingsan. Pelaku mutilasi istri sempat jatuh pingsan saat polisi melakukan rilis di hadapan awak media pada Kamis siang. Ia terpaksa dibawa dengan kursi roda untuk mendapatkan perawatan. James Lodwick Tomatala kini harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatan kejinya. Pria yang membunuh serta memutilasi sang istri, Nimade Suratini, di rumahnya di Kecamatan Blimbing, Malang, Jawa Timur ini kini dijerat hukuman mati. Saat dirilis polisi ke hadapan awak media, James yang awalnya terlihat sehat, tiba-tiba jatuh pingsan. Ia pun terpaksa dibawa dengan kursi roda untuk mendapat perawatan. Polisi menjelaskan hasil tes kejiwaan pelaku normal dan ia dalam kondisi sadar saat melakukan pembunuhan. Satreskrim sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 7 saksi ya. 7 saksi dan menetapkan JM sebagai tersangka. Untuk awal kemarin tidak ada, mungkin karena beberapa hari ini mungkin dia sudah mulai sadar, sudah mulai berpikir bahwasanya memang yang dia lakukan adalah benar-benar penyesalan. Pihak keluarga korban yang berada di Kelungkung, Bali melakukan upacara kecil dan sesajen di rumah duka. Ikomang Suwardana, adik korban, menuturkan korban kerap mendapatkan perilaku kekerasan dari suaminya sehingga tak tahan tinggal serumah dengan pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Selanjutnya, saudara, sopir dikejar debt collector. Seorang sopir jasa pengiriman barang nekat melompat dari atas jembatan demi menghindari para debt collector di Bogor, Jawa Barat. Petugas damkar yang datang berupaya mengevakuasi tubuh sang sopir dari jurang. Tak menyerah dengan medan yang sulit, para petugas damkar ini berupaya mengevakuasi tubuh Muhammad Taufik yang jatuh dari jembatan setinggi 20 meter. Taufik nekat melompat lantaran ia ingin menghindar dari sejumlah orang yang diduga adalah para debt collector yang hendak mengambil mobil. Korban yang merupakan sopir jasa pengiriman barang awalnya hendak pulang ke Jakarta setelah ia mengantarkan barang ke wilayah Bogor, Jawa Barat. Namun tiba-tiba sejumlah orang memepet mobil korban dan menyuruhnya turun. Taufik pun nekat mencabut kunci dan melompat dari atas jembatan Balai Binarum, Bogor. Gimana tuh? Debt collectornya teriak-teriak nggak sempat? Iya, awal ya teriakan Pak, sampai ada main tangan. Gimana teriaknya? Udah minggir, dia juga bawa. Gitu. Bawa motor, tetap paksa dia Pak, maunya dia bawa mulu bawa. Abang kita berontak, udah gini aja bawa.
Korban yang selamat mengalami luka di bagian kepala dan tangan dan kini dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor. Sementara itu, polisi masih menyelidiki kasus untuk mengungkap penyebab kejadian ini. Wulan Sabtohadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Terakhir, saudara, pelaku KDRT tidak ditahan. Komnas Perempuan mendesak polisi untuk menahan pegawai BNN yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Bekasi, Jawa Barat. Hal ini demi mencegah terjadinya peristiwa kekerasan yang berulang. Video kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa YA ini masih menjadi sorotan publik. Pelaku yang merupakan suami korban dan bekerja sebagai pegawai BNN sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini, polisi belum melakukan penahanan dan akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku pada hari Jumat. Komnas Perempuan mendesak agar polisi bisa segera melakukan penahanan terhadap pelaku demi mencegah peristiwa kekerasan yang berulang. Ketika kekerasan dalam rumah tangga kita tidak mengenali potensi kebahayaannya, itu bisa menyebabkan terjadi kekerasan yang lebih buruk, seperti perempuan dibunuh karena alasan gendernya atau femisida. Karena itu kami merekomendasikan untuk memastikan agar hal ini tidak terjadi, pelaku dan korban harus dipisahkan. Berkali-kali mendapatkan kekerasan dari sang suami, YA pun akhirnya menyerah. Korban lantas melaporkan kasus ini ke polisi. Apalagi penganiayaan itu dilakukan di hadapan ketiga anak mereka. Sebelumnya YA juga sudah pernah melaporkan sang suami ke polisi pada tahun 2021 dalam kasus yang sama, namun sempat rujuk kembali. Harapan berumah tangga dengan harmonis tak kunjung terwujud. KDRT tetap terjadi hingga tahun 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, fakta baru terungkap dalam kasus terdamparnya pengungsi Rohingya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyebut para pengungsi Rohingya ini memang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan, bukan transit. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2 ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2 ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2 ekstra 1. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2 ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2 ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2 ekstra 1. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare, Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Saudara, fakta baru terungkap dalam kasus terdamparnya pengungsi Rohingya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyebut para pengungsi Rohingya ini memang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan dan bukan transit. Dari informasi yang dikumpulkan polisi dari salah seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Melayu, didapati bahwa tujuan para pengungsi ini memang sengaja ke Indonesia. Mereka diduga mengkaramkan kapalnya di perairan Indonesia dengan seolah-olah kapal mengalami kebocoran. Saat ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang memutuskan untuk menampung sementara pengungsi Rohingya di Pulau Kosong. Yang saya tanya kemarin dari pengungsi yang Rohingya yang bisa berbahasa Indonesia itu memang tujuannya ke Indonesia. Ya, tapi nggak spesifik yang tadi Aceh, Sumatera. Dia bilang ke Indonesia. Kita tanya kenapa ke Indonesia? Dia hanya jawabnya, kamu ingin ke Indonesia. Ada nggak orang itu bayar berapa untuk ongkos gitu terkait dengan? Ada nggak kita belum mendalami? Belum ada. Kita ke sorotan lain, Saudara. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal pernyataan Alvin Lim yang menyebutkan bahwa mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, tidak ada di Rutan Salemba. Mahfud mengklaim belum mengetahui isu tidak adanya Ferdi Sambo di Rutan Salemba, Jakarta. Mahfud justru mengungkap adanya warga binaan yang pulang di Lapas Sukamiskin. Mahfud menilai persoalan ini harus segera diselesaikan. Mahfud pun meminta Alvin Lim melaporkan temuannya ke kantor Menko Polhukam. Sebelumnya, Alvin yang pernah satu lapas dengan Ferdi Sambo di Salemba mengatakan bahwa mantan Kadif Propam ini tidak ada di Rutan Salemba. Bahkan, Alvin bilang Sambo tidur di kantor Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas dengan ruangan berpendingin udara. Ya baguslah kalau dia punya info begitu. Diberitahu aja ke saya boleh. Di mana dan kapan dia lihatnya kan tinggal gitu aja. Kalau isu begitu sih di Sukamiskin banyak orang pulang tiap hari. Itu soal-soal yang harus kita selesaikan memang kalau ada. Kalau ke lapas itu ngeceknya ya pasti tiap kan ada Irjen, Inspektur Jenderal. Itu yang selalu ngawasi. Kalau ada sesuatu dia saya panggil. Tapi ini kalau dari Alvin kan memang terlalu banyak ya pernyataannya, semua bagi dia jadi kasus, jadi tidak jelas yang mana yang benar, mana yang salah akhirnya. Israel kembali melancarkan serangan udara di perbatasan Israel dan Gaza. Jumlah korban tewas akibat perang Israel-Hamas ini mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Ledakan misil terlihat di langit perbatasan Israel dan Gaza Selatan pada Rabu malam. Masyarakat khawatir eskalasi serangan antara Israel dan Hamas akan meningkat pasca tewasnya petinggi Hamas di Beirut. Hingga hari ini, jumlah korban tewas akibat perang Israel-Hamas mencapai lebih dari 22.000 jiwa, di mana 70%-nya adalah perempuan dan anak-anak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan dalam waktu dekat, pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan berupa kapal rumah sakit ke Gaza. Kita juga memberikan dukungan kemanusiaan dan teman-teman sudah tahu bahwa sudah 2 kali Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza dilepas langsung oleh Bapak Presiden, dan saat ini kita sedang mempersiapkan pengiriman kapal rumah sakit. Kita masih menunggu clearance dari beberapa otoritas terkait.
Sebuah ledakan di Beirut, Lebanon menewaskan Saleh Arouri, seorang petinggi kelompok Hamas Palestina, dan 3 orang lainnya. Menurut kantor berita nasional Lebanon, ledakan diduga dilancarkan militer Israel, namun pejabat Israel menolak untuk berkomentar. Serangan itu menghantam sebuah apartemen di distrik Syiah, Beirut, yang merupakan basis Hizbullah. Kematian Saleh Arouri menandakan kemungkinan peningkatan perang Israel-Hamas serta meningkatkan resiko meluasnya konflik di Timur Tengah. Sehari sebelumnya Hizbullah menyerang pos-pos militer Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Kita akan kembali ke informasi dalam negeri usai jeda. Akibat diguyur hujan deras, tebing setinggi sekitar 50 meter di Kulon Progo, Yogyakarta mengalami longsor dan mengakibatkan sebuah mobil ikut terbawa material tanah. Mendengar suara bising membuat tidak nyaman. Beberapa oknum anggota secara spontan keluar. Kronologi ini sangat tidak akurat. Komandan Kodim harusnya yang paling berkepentingan. Jangan sampai mentah-mentah diambil keterangan dari bawah begitu saja. Bagi saya itu adalah sebuah kecerobohan. Sama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, simak pembahasan dalam Rosi, penganiayaan relawan, netralitas TNI dipertanyakan. Kamis, 4 Januari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Saudara, akibat diguyur hujan deras, tebing setinggi sekitar 50 meter di Kulon Progo, Yogyakarta longsor pada Kamis sore. Longsor juga mengakibatkan sebuah mobil yang terparkir di samping rumah ikut terbawa material tanah.
Penangkapan pelaku pencurian rumah kosong di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Pelaku sempat kabur dan bersembunyi di atap rumah warga. Pelaku pencurian tak bisa berkutik di atap rumah saat polisi dan warga sudah mengepung lokasi. Dalam aksinya, pelaku telah 3 hari mengamati rumah targetnya. Saat penghuni rumah keluar untuk berlibur ke luar negeri, pelaku kemudian menguras barang berharga, termasuk mobil. Peristiwa ini terjadi pada 29 Desember lalu dan sempat kehilangan jejak. Polisi pun akhirnya menangkap pelaku di persembunyiannya pada Rabu malam. Dua pelaku pencurian 6 tiang listrik di Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi pada Rabu malam. Polisi terpaksa mendobrak kamar karena pelaku tak mau membuka pintu. Dari penangkapan, polisi menemukan 6 batang tiang listrik hasil curian serta mobil pickup yang digunakan pelaku. Aksi pencurian tiang listrik ini dilakukan oleh kedua pelaku pada 21 Desember 2023. Atas perbuatannya, para pelaku diancam 7 tahun penjara. Seorang polisi lalu lintas Polres Klaten meninggal setelah tertabrak pengemudi minibus. Seminggu mendapatkan perawatan medis, namun nyawa Aibda Suharesno tidak tertolong. Dari rekaman CCTV, Aibda Suharesno sedang mengatur lalu lintas di Simpang 5 Klaten Town Square pada Sabtu pagi 23 Desember 2023. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit di Solo, Jawa Tengah, tetapi meninggal pada 1 Januari 2024 lalu. Diduga sopir lalai saat berkendara dengan bermain telepon seluler. Nah, untuk pengemudi saat ini, untuk proses kita sudah masuk ke tahap penyidikan. Kemudian untuk pengemudi atas nama Bobby, 35 tahun, sekarang sudah kita tahan. Kita sudah lakukan pemeriksaan ke tersangka bahwa tersangka itu mengakui bahwa memang dia lalai. Dia tidak melihat pada saat akan berbelok ke arah alun-alun, dia tidak melihat karena pandangan dia tidak ke depan tapi menoleh ke kiri. Dan itu juga kita lihat rekaman CCTV, ada indikasi juga bahwa yang bersangkutan itu memegang handphone. Saudara, sebuah mobil pickup pengangkut ayam potong terjun ke parit sedalam 1,5 meter di Klaten, Jawa Tengah. Inilah kondisi pickup yang ringsek di parit sedalam 1,5 meter pada Rabu malam. Kecelakaan tunggal diduga akibat pengemudi hilang kendali saat berkendara dari arah Klaten menuju Sukoharjo. Pickup kemudian oleng ke kanan lalu terperosok di parit. Akibat kejadian ini, pengemudi dan kernetnya terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Islam Klaten untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya, saudara, seorang hakim di Nevada diserang terdakwa saat sidang berlangsung. Peristiwa ini terjadi Rabu waktu setempat di ruang pengadilan distrik Clark County, Nevada. Kami sengaja tak menayangkan secara utuh visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Tak hanya menyerang hakim dengan melompati meja, terdakwa juga memukul petugas pengadilan yang berupaya mengamankannya. Pria 30 tahun ini, saudara, merupakan terdakwa dalam kasus percobaan penyerangan. Atas aksinya ini, terdakwa akan menghadapi pasal baru yakni penyerangan terhadap hakim dan petugas pengadilan.
Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, Saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Mari kita bersama menyukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar terjadi seolah-olah menjadi korban? Pelakunya adalah beberapa oknum anggota dari Yonif 408 Subrasta. Bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Jangan semena-mena, kalau ada keliru diproses saja. Tapi kalau semena-mena ingat, yang Anda hadapi itu rakyat. Jangan bikin rakyat marah. Kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali sudah menetapkan 6 orang anggota TNI sebagai pelaku penganiayaan. Ini disampaikan Kepala Penerangan Kodam 4 Diponegoro, Kolonel Infantri Richard Harrison, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom telah mengerucutkan ke-6 pelaku. Penganiayaan yang terjadi pada 30 Desember lalu terjadi usai relawan mengikuti kampanye Ganjar Pranowo di Boyolali. Saat terpisah dari rombongan, mereka tiba-tiba dihentikan dan dianiaya sejumlah oknum anggota TNI saat melintas di depan markas Kompi B Yonif Rider 408. Diduga, suara berisik knalpot korban yang memicu aksi pemukulan. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan, TNI harus netral. Ia juga menekankan penanganan kasus di Boyolali bisa jadi acuan jika terjadi lagi kasus yang sama. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Pesta demokrasi ternodai kekerasan anggota TNI. Ini tak boleh terus terulang karena bisa membahayakan integritas pemilu. Brutalitas ini membahayakan integritas pemilu. Kekerasan ini membahayakan masa depan pemilu kita karena ini menimbulkan iklim ketakutan, menimbulkan iklim culture of fear pada masyarakat kita, dan kita tidak boleh mendiamkan ini. Dan saya minta pada media untuk menyebarkan ini dan minta akuntabilitas dari penanganan kasus ini dari pihak yang berwajib. Dari 7 relawan yang dianiaya oknum TNI, 2 orang masih dirawat di rumah sakit akibat luka yang sangat parah. Keluarga korban pun menolak upaya damai. Katanya diadang TNI, lalu diajar di depan. Ya parah Pak, parah bagian kepala sampai kaki. Yang penting tegak hukum dan diproses sampai secara hukum sampai tuntas gitu aja. Tidak ada kata maaf dan tidak ada kata damai.
Tak ada pilihan, TNI harus transparan mengungkap kasus kekerasan anggotanya. Publik pun menunggu pembuktian itu agar netralitas TNI tidak lagi dipertanyakan. Saya sudah bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak. Jenderal, terima kasih sudah menyempatkan waktu di Rosi. Terima kasih. Jenderal, saya mau tanya dulu soal penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Anda pada relawan salah satu calon presiden itu Ganjar. Apa respons Anda? Ya, jadi sebetulnya dari sejak awal kita juga punya banyak hal yang kita bisa ungkapkan proses terjadinya penganiayaan tersebut. Cuma pada saat itu karena saya berpikir bahwa ini dalam kondisi kampanye, saya pikir jangan sampai ini jadi besar. Makanya saya sampaikan sudah cukuplah Dandim yang berbicara. Anggaplah ini setelah saya telusuri juga tidak ada hubungannya dengan lain sebagainya. Ini karena anggota saya yang anak-anak muda yang merespon seperti itu. Nah, tapi dilihat dari perkembangannya sekarang larinya kemana-mana. Makanya saya berterima kasih sekali sama Bu Rosi bisa mengundang saya di sini. Gitu. Jadi coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu. Dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang saya. Jenderal, yang ingin saya tanyakan juga adalah, apakah kemudian peristiwa ini mau dinormalisasi? Artinya menganggap bahwa karena ada soal mereka konvoy 8 kali, kemudian menormalisasi apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Ya maksudnya ada aksi, ada reaksi ya. Jadi kan disebutkan mengarahnya kayaknya ada rencana pencegatan, masukin ke dalam asrama. Ini kan cara berpikirnya, mana sempat orang lihat dengar suara bising tiba-tiba lari dicegat. Enggak, inilah, normal saja berpikirnya. Ini sudah 8 kali dia. Makanya dia langsung nyegat yang berikutnya gitu, terjadi reaksi seperti itu gitu. Kalau hanya dibilangnya orang punya rencana segala macam, enggak lah. Ya, jangan terlalu banyak disangkutkan kemana-mana gitu. Ini anak-anak muda yang emosinya masih seperti itu. Walaupun apapun yang terjadi salah betul penganiayaan. Tapi dengan aksinya seperti itu, saya pikir ya kita semua harus evaluasi lah. Ya, orang mabuk berkendaraan seperti itu kan berbahaya, ya kan? Itu juga mungkin harus ada evaluasi dari tim yang menyelenggarakannya gitu. Jangan dari kami terus. Kami sudah cukup, kurang apa coba? Hari itu ada kejadian, malamnya mereka sudah ditahan. Sekarang dalam waktu berapa hari sudah ada tersangka. Jadi ya, jangan dibawa kemana-mana lagi gitu. Itu kira-kira. Oke, Jenderal, kami punya kesaksian dari salah seorang korban saat itu dia masih di rumah sakit. Saya rasa kita perlu mendengarkan itu untuk mendengar apa yang dia alami. Ini dia. Mas Slamet, mungkin bisa diceritakan kronologi peristiwa kemarin itu bagaimana, Mas? Ya, waktu itu saya pulang dari acara sosialisasi Pak Ganjar. Saya di lampu merah berhenti, posisi lampu merah. Saya nggak ngeber-ngeber motor. Saya langsung diambilin oleh 2 orang. Nggak ada dialog, nggak ada kata-kata. Saya langsung dipukul, saya jatuh.
saya dimasukkan ke pos penjagaan. Sampainya di dalam, saya disuruh lepas baju, dipukulin lagi. Posisi itu baju saya pakai untuk tutup muka. Setelah beberapa waktu disusul sama Mas Arif Diva, duduk di samping saya, dipukulin, ada yang pakai batu, dipukulin di area kepala, badan, semua. Setelah beberapa saat disusul sama teman-teman saya, tapi saya nggak sempat lihat mereka, cuma dengar suara-suara digebukin aja. Terus disusul oleh Bapak Marsono, dikeluarkan dari situ. Terus saya dimasukkan ke mobil, dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini dirawat di rumah sakit. Jenderal, kami wawancarai Slamet Andono ini kemarin tanggal 3. Kalau melihat kesaksiannya itu jauh berbeda. Dia dianiaya dan dia tidak sedang mengganggu dengan knalpot yang keras itu, tetapi dia langsung dipukulin. Ya itu kan nanti ada di sidang itu kan ada bukti-bukti bahwa ada videonya mereka 8 kali pulang pergi. Kalau dibilang begitu ceritanya pakai batu, masa 3 hari udah sembuh? Pakai batu hancur lah itu. Itu juga makanya kita lihatnya normal-normal lah cara berpikirnya. Kalau dipukulin begitu terus 3 hari udah sembuh pulang ke rumah atau seminggu udah pulang ke rumah, masa pakai batu bisa sembuh? Karena kalau mendengar kesaksiannya itu seperti dia mendapat penganiayaan yang sangat brutal, Pak Maruli. Kan kita lihat kenyataannya, itu nanti semua disidangkan ada. Saya bilang kan respon saya suka kurang apa gitu. Hari itu malam itu sudah langsung ditangkap, masuk sel. Kita dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu sudah ketemu tersangka. Ya nanti silakan disidang. Ya kan? Bagaimana sekarang tuntutan kepada mereka? Kenapa nggak ditanya kamu mabok naik motor? Kenapa nggak ditanya kamu punya SIM apa enggak? Itu kan membahayakan masyarakat. Jadi jangan semua disudutkan ke kita, diarahkan lagi tentang netralitas. Menurut saya berlebihan lah. Gitu. Di situ ada banyak anggota Bapak di dalam kompleks Kompi itu. Mengapa mereka yang membiarkan melakukan pengeroyokan itu atau penganiayaan itu juga lepas dari sanksi? Karena harusnya ketika itu ada di depan kompleks TNI, harusnya bisa dicegah sejak awal. Katakanlah dari ada beberapa yang langsung ditersangkakan, tetapi di sekeliling itu ada anggota TNI. Tidakkah mereka by omission atau dengan mereka membiarkan penganiayaan itu terjadi? Ya sebetulnya kalau dilihat detail pasti ada yang berusaha memisah lah itu. Makanya ada yang mencoba membawa mungkin. Ya itu semua kan di sidangnya nanti ada. Cuma kalau saya lihat bahwa apa orang pada bilang arahnya langsung ke sana ke sini ya itu berlebihan lah. Udah kita kan saya sudah bilang netralitas. Saya yakinkan saya pada saat dilantik saya sudah sampaikan bahwa saya akan tegas masalah ini. Saya buktikan ada peristiwa-peristiwa dalam waktu 1 malam sudah masuk di sel. Ya terus mau diapalin lagi gitu. Tinggal nanti sidang dong. Dia punya hak juga untuk membela diri. Kalau misalnya dikatakan bahwa dibawa masuk, saya dimasukkan ke pos penjagaan sampai di dalam saya disuruh pas baju dipukulin lagi. Posisi itu baju saya pakai tutup muka. Selang beberapa waktu disusul sama Mas Arif Diva duduk samping saya dipukulin lagi. Tidakkah itu sebuah penganiayaan yang bisa cukup serius dan sistematis, Jenderal? Ya, makanya itu dia kan kondisi mabuk. Ngomongnya juga kan orang mabuk gimana? Tanya aja orang rumah sakit. Ya sekarang kalau dibilang pakai batu nih, masa seminggu pakai batu sembuh? Ya kan pasti hancur lah kalau pakai batu. Jadi ya ini nanti kan ada di sidang. Ini punya pembelaan, nanti kita berusaha ada pembelaan. Itu kan di sidang semua. Jangan dihiperbolkan jadi parah sekali. Kalau memang tentara mukul itu mungkin cederanya sebulan baru mukul, belum pakai batu. Kalau pakai batu mungkin berbulan-bulan itu hancurnya gitu. Jadi cobalah dilihatnya kita normal. Nanti di sidang jalan semua. Kalau mau sidangnya nanti terbuka, kita bikin terbuka, gak ada masalah. Ya mau apa lagi yang kita... Saya agak khawatir dengan jawaban Kasat. Karena sekali lagi seolah menormalisasikan
apa yang dilakukan oleh anak buah Anda? Seolah-olah penganiayaan ini biasa. Kalau dibilang begitu kan, kalau dibilang biasa saya tidak akan memberikan tanggapan satu malam udah ditangkap. Itu kan sudah cukup lah. Saya nggak mungkin saya menganggap remeh, saya nggak biarin dulu lah. Karena saya menganggap ini dalam waktu kampanye, ada penganiayaan, ya langsung malam itu harus masuk. Berapa orang, itu udah cukup lah. Ya kan reaksi, tidak saya menormalisasi pemukulan orang, enggak, apalagi saat kampanye begini, apalagi dalam kondisi mereka kampanye. Makanya tadi saya katakan, supaya jangan terlalu ribut, biar Dandim yang bicara. Jangan bicara tentang mabuk, jangan bicara tentang dia nggak punya SIM, jangan bicara, supaya enak aja udah. Ya, selesai. Kalaupun mereka melakukan itu, kenapa anggota Anda yang bermain hakim sendiri, kenapa tidak dibiarkan saja bahwa itu harus diproses hukum? Kenapa harus dipukulin, Jenderal? Ya, itulah emosi orang, kita kan nggak tahu. Sudah 8 kali mereka lalang, sudah dibilangin jangan lewat. Nanti kan dari pihak mereka kan punya hak untuk membela diri. Nanti punya saksi-saksi yang bilang bahwa mereka memang sudah dibilangin, terus dia lewat lagi sengaja. Ya mungkin kalau di jalanan itu kan nantang namanya. Coba dia berani nggak ke kampung saya lewat begitu? Ya, 10 motor datang ke kampung saya lewat begitu geranggung-geranggung. Ya mungkin dibakar motornya. Itu kan sudah terjadi di mana-mana. Apakah ini mereka juga? Ya saya juga tidak menyalahkan anak-anak muda yang sedang bereporia lah. Cuma ya jangan kita ini para yang sudah mulai menjadi tokoh ini mengajari masyarakat jadi nggak benar, mengekspos TNI tidak netral lah, ya penganiayaan begitu parah lah katanya, sempat ada yang bilang mati lah, koma lah. Kalau dilihat cara ngomongnya tadi udah boleh pulang kok sama dokternya, cuma dibuat-buat aja. Supaya clear, supaya dapat persepsi, saya ingin dapat jawaban yang clear dari seorang Kasat. Apakah dengan jawaban Anda ini, Anda ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Gak bisa saya bilang benar, tapi dia punya hak untuk membela diri. Dia punya hak untuk membela diri. Aksi reaksi. Namanya pemukulan itu jelas, saya bilang itu. Jelas namanya pemukulan salah. Apapun. Kadang-kadang defensif pun jadi salah. Itu pemukulan. Jelas hukumnya ada, jelas. Reaksi kami malam itu juga kita tangkap. Masuk sel. Jadi gimana lagi? Mau dibilang saya mau bilang pembenaran bela anggota, ya. Tapi mereka saya bilang jangan lupa, mereka punya hak untuk membela diri, ya. Mereka punya hak untuk punya lawyer, mereka punya hak untuk melihat saksi. Bagaimana sebenarnya respon masyarakat? Kan sekarang banyak di media itu. Bagaimana masyarakat terganggu dengan suara kebisingan itu, ya. Sekarang banyak di media sampai tangki-tangki ciu itu di dalam mobil. Disuruh minumin semua. Terus ya saya bilang ini kondisinya seperti itu. Ya, jangan sampai nanti kita para tokoh-tokoh yang sudah menjelang tokoh lah. Kalau tokoh benernya kan tadi saya bilang udah bagus bicaranya tuh. Ya, yang di tengah-tengah ini ributnya kemana-mana gitu. Coba evaluasi juga lah. Ya, apakah itu tidak membahayakan orang? Kita kalau mau orang edukasi bilang lah. Ya. Itu masyarakat tuh udah kondisi-kondisi begitu. Apakah Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya memang kenyataannya seperti itu. Dibilang TNI tidak netral kok. Tidak netral dari mana, kita mau ngomong yang mananya? Simpatisan lah. Ini anak-anak lahirnya aja 2000 sekian. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan itu Kasat untuk Jenderal. Tapi kita akan break dulu karena ada memang tudingan yang sangat cukup serius ditujukan pada institusi TNI supaya netral, supaya jangan berpihak. Apalagi ketika penganiayaan ini terjadi sedang ada kampanye salah satu calon presiden dan dianggap ini adalah sebuah intimidasi yang berbau politis. Kami kembali sesaat lagi. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia.
buy one get one free for eyewear. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kompakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. Peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Saat beberapa anggota Kipan B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brong melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor tersebut. Untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brong tersebut. Masih bersama saya Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak. Kalau melihat keterangan pers Dandim tadi itu banyak menuai protes karena sekali lagi seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan karena knalpotnya berisik maka anggota TNI dengan secara semena-mena bisa menertibkan masyarakat. Apakah ini yang juga ingin Anda katakan? Karena ribut sih maka anggota TNI berhak untuk menertibkan. Ya itulah makanya tadi saya sampaikan Mbak Rosi, masalah kita jangan menganalisa dari video yang pendek, dari cara penyampaian. Saya sudah dari awal sudah saya sampaikan bahwa penyampaiannya ini saya sengaja Dandim biar bicara. Maksudnya ini jangan dianggap jadi besar di kondisi kampanye ini. Kita semua kan katanya sudah komit bahwa kampanye damai. Itu kan semua sudah dilakukan oleh katanya seluruh partai, kami juga aparat sudah declare supaya damai. Ya kalau dia salah-salah dikit ngomong ya tujuannya dianggap baik lah, berpikir positif aja lah. Tapi yang jelas respon kami tidak menganggap remeh itu kan sudah saya tadi bilang. Kita tangkap, masuk sel. Garis. Itu. Izinkan saya juga untuk mendengarkan bagaimana keterangan pers dari Dandim ini dibantah oleh anggota atau wakil ketua TPN Ganjar Mahfud yang juga mantan Panglima TNI. Ini dia. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka, ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah. Sehingga nggak nyambung antara apa yang
sampaikan sebagai kronologi bahwa akan menghentikan, kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI. Sama sekali bukan. Apa yang bisa Anda jawab soal Dandim yang memberikan penjelasan tidak sesuai fakta? Dan begitu juga tadi seperti yang Anda jelaskan, bahwa ini bukan soal spontanitas, ini bukan soal kesalahpahaman, ini memang betul-betul sudah terjadi penganiayaan dan TNI hanya mendengar dari anggotanya, tidak juga mendengar dari korban. Apa tanggapan Anda? Tadi yang saya sampaikan, jadi menganalisa itu jangan video pendek itu. Jadi proses ceritanya itu sebenarnya dari awal-awal saya sudah tahu bahwa mereka yang tadi saya jadi mengulang-ulang ini, mohon maaf ini, mereka mabuk, mereka juga memang ternyata tidak punya SIM, motornya seperti itu, sudah diingatkan 8 kali, bukan langsung ini, udah diingatkan 8 kali, lewat lagi gitu loh. Ini bukan, ya itu jadi di sidang itu kan nanti ada excuse untuk membela diri. Jadi membuat orang emosi gitu loh. Maaf ya, kalau saya kasih contoh, colek, marah, colek, mungkin dilempar sama gelas sama Mbak Rosi gitu loh. Iya kan? Itu mungkin terjadi nggak? Sekarang kita ngomong realita lah. Kalau Anda di tempat umum begitu, ada yang mengganggu sampai seperti itu misalnya. Kira-kira mungkin nggak Anda akan emosi seperti itu? Tapi yang melakukan itu ini adalah seorang aparat bersenjata TNI kepada warga biasa. Manusia biasa juga, Pak Ros. Saya juga mungkin marah kalau dicolek-colek begitu terus misalnya ya. Ya udah dibilangin saya terganggu, ada anak saya terganggu. Ya mungkin saya juga marah. Udah diingatkan, berapa kali diingatkan, masih juga begitu. Ya orang manusia biasa lah, tentara juga ada emosinya lah. Ya kan gitu. Jadi di sini sebenarnya Anda ingin menjelaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politis. Karena ada anggapan yang sangat kuat. Penganiayaan ini adalah sebuah bentuk intimidasi politis. Ya yang saya bilang tadi udahlah, yang kelompok itu para tokoh-tokohnya ngomongnya sudah baik kok. Udahlah, yang ini yang pinggir-pinggir yang ribut. Membuat ini jadi politik lah, membuat jadi inilah, simpatisan lah, segala macem lah. Mau orang lagi ngumpul-ngumpul main voli kok, dongkol aja dia. Ya. Kalau misalnya kita punya rencana dari awal, masa mukulin di jalan? Kita ini tentara terlatih loh. Ya. Esprit de corps kita tuh kuat loh. Kalau memang kita koordinir, kalau memang nggak ada hukumnya netral, kita boleh punya hak, kita bisa bergerak. 600.000 tentara di Indonesia ini. Ya. Ada istrinya, ada saudaranya, ada kakak-kakak, berapa juta orang bisa kita kendalikan. Tapi kita sudah komit ini nggak mau. Jangan ditarik-tarik lagi lah, gitu kira-kira. Justru ditarik-tarik itu adalah kesan bahwa ada di dalam tubuh institusi TNI ini yang merupakan simpatisan calon presiden yang berlatar belakang TNI. Justru di situ sebenarnya yang dianggap terjadi. Ditarik-tarik karena ada capres dan itu punya simpatisan yang banyak di tubuh TNI. Ya, yang seperti apa? Coba kasih tahu saya gitu loh, simpatisannya. Yang saya bilang, yang ketemu figur-figurnya beliau itu zaman kapan? Ini anak-anak muda. Bisa tahu apa simpatisannya dari mana? Kecuali kalau pemain musik mungkin simpatisan segala umur ya. Kalau ini generasi muda tahu aja kiprahnya apa gitu. Jadi kalau misalnya anggota Anda yang di Boyolali itu menganiaya relawan Ganjar karena dianggap ada simpatisan di tubuh TNI, saya langsung katakan pada capres nomor 02 Prabowo, Anda ingin membantah itu? Ya sangat lah, nggak ada hubungannya itu. Apa hubungannya dengan ini capres-capres ini segala macam? Nggak ada. Itu kan mereka, saya bisa mengerti lah anak-anak muda itu. Bahwa pada saat ini dia merasa merdeka, tidak ada yang larang. Ya bisa naik motor seenaknya. Ya itulah anak-anak muda gitu loh. Ada zamannya lah seperti itu. Kalau langsung dihubung-hubungkan begini segala macam ikut-ikutan. Kalau kita simpatisan terorganisir masa mau begitu tentara itu? Nggak mainnya nggak segitulah.
Ya, kami itu punya esprit de corps, ya. Kalau dibeginikan anggota-anggota saya, semua anggota saya juga rasanya tersentuh ini semua ini. Ini anak-anak muda loh, ya. Diceritakannya sampai koma, mati, pakai batu kalau 5 hari udah sembuh. Coba, terus dibilangnya lagi begini hukum keras-keras, nyala semua nih anggota saya nih, ya. Jadi saya bilang udah, kita akan atur sesuai dengan aturan hukum, itu aja. Jenderal, apakah Anda sedang mengancam sekarang? Ya, bukan mengancam, itu kenyataan yang terjadi ya. Ini, ya, kami institusi besar loh. Jangan diutak-atik terus, udah cukup lah. Ya, kalau memang ada buktinya berhubungan terorganisir apa segala macam, ayo. Saya udah bilang saya komit kok. Ya. Tapi itulah kami gitu loh, institusi kami ya begitu gitu. Saya punya anggota saya, dia punya hak juga untuk membela diri. Itu kan hukum. Jangan orang bicara hukum, tapi haknya anggota saya nggak dikasih. Ya kan? Nggak bisa gitulah. Fair aja. Ada, tapi Anda sedang membela anggota Anda. Oke, saya paham itu. Secara hak, ya, secara hak itu kan hukum. Apakah Anda ingin memperlihatkan juga semacam permohonan maaf terhadap apa yang terjadi pada relawan Ganjar? Itu haruslah. Ya, jadi maaf itu kan tidak perlu dengan kata-kata juga. Dengan respon kami juga kan ada penyesalan. Ada anggota saya sampai harus disidang, masuk sel. Saya juga tersentuh lah. Ya. Apa saya berarti kurang pembinaan, mereka kurang pembinaan, saya kurang penjelasan, saya akan evaluasi lagi. Ya. Jadi yang seperti itu udah gak usah lagi sekelas kita ngomongnya terlalu taktis lah. Kita ngomong yang strategis lah kelasnya gitu. Jangan diungkit-ungkit yang di bawah-bawah gitu. Kasian lah. Anak-anak itu kan kasian. Anak-anak muda loh. Ya. Kalau kecuali dia sampai mati, cedera seumur hidup. Ya. Tapi jangan diperbesar seperti itu yang hanya katanya dipukul pakai batu terus 5 hari sembuh. Siapa nih yang mikir ngatur-ngatur mereka? Siapa yang ngajarin? Kita punya kultur menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ngajarin tuh siapa? Apa maunya? Apa tujuannya? Jangan merusak budaya-budaya kita yang sudah baik gitu. Ya. Mengantarkan kembali yang ini suruh bikin statement segala macam. Pikir kita bodoh apa melihat itu nggak direncanakan? Sudah cukup lah. Ya. Kalau memang ada bukti-bukti lain bahwa ada simpatisan, ada, kasih tahu saya. Saya akan ingatkan. Besok pun saya akan vikon, akan saya jelaskan lagi nih. Kan tidak menutup kemungkinan kalau orangnya jahil-jahil, kalau kita orang intelijen nih, besok-besok disengajain lagi di daerah mana. Kan kemungkinan orang-orang seperti ini mungkin juga. Ya, kita juga harus mengantisipasi. Saya akan sampaikan ke mereka besok kalau bisa merem dulu lah. Ya. Jangan mau lewat-lewat dia berulang-ulang udah merem aja dulu. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab warga negara, ketertiban umum. Apa kita mau biarkan orang mabuk naik motor selewaran begitu? Ya tapi kan nggak dipukulin dong Pak Maruli. Betul. Siapa sekarang yang bisa mengerjakan mereka? Menghentikan mereka? Saya tanya itu aja. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Lapor Polantas. Siapa? Nggak ada. Kita ngomong kenyataan di lapangan lah. Ya. Mau dibikin prosedur, mau dilaporkan kayak begitu. Mungkin ada tindak lanjut nggak? Kenyataan. Ya. Saya nggak bela-bela anggota loh. Ya. Dia bertanggung jawab. Silakan. Hukum, jelas. Ya. Ini masa orang kita, selevel kita loh, membiarkan orang mabuk naik motor. Kalau dia yang mati sendiri urusan dia. Kalau mencelakakan orang. Bu Rosi kan lihat bagaimana dia minum di jalanan seperti itu. Ya, saya sudah tahu sejak awal, saya bungkus itu semua. Supaya jangan ini situasi kampanye ini supaya. Tapi kalau begini terus mau gimana lagi? Ya, oke. Kita dapat sekarang faktanya dari Anda yang mengatakan bahwa satu, mereka Anda mau mengkonfirmasi di sini bahwa mereka sudah minum alkohol sebelumnya, jadi mabuk. Lalu mereka mengendarai motor tanpa SIM dengan knalpot yang membisingkan, lewat-lewat di kompleks TNI gitu. Tapi kan tetap saja pertanyaan
yang harus dijawab adalah itu tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Semua orang. Itu clear. Itu clear. Artinya memang harusnya ada pengakuan bahwa anggota Anda bersalah. Udah salah, makanya ditangkap di dalam sel sekarang. Udah salah. Yang Anda ingin tegaskan saat ini, jangan dikaitkan bahwa itu adalah penganiayaan politis, penganiayaan dalam rangka simpatisan pada capres tertentu. Sudah di sel anggota saya. Ya, udah di sel. Bukan, ya maksudnya pertanyaan saya adalah yang ingin Anda bantah malam hari ini adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Ya, saya bilang bagaimana mau simpatisan, orang naik motor di jalanan di ujung-ujung ditarik-tarik kok itu ceritanya. Ya, kejadiannya yang saya bilang itu, orang mabuk dikasih tahu nggak bisa. Ya, mungkin ceritanya lagi kondisi mabuk, ceritanya kemana-mana orang mabuk, ya kan gitu. Baik. Ya itu sekarang kan nanti udah sidang, mau terbuka, ayo terbuka. Mau apa lagi? Tapi kalau dikait-kaitan, kaitnya mana, dengan siapa gitu loh. Panglima TNI mengatakan bahwa penanganan masalah ini adalah ranahnya KSAD. Maksudnya Panglima itu apa? Ranahnya Anda? Ya, memang kalau Panglima itu bertanggung jawab untuk penggunaan kekuatan. Saya pembinaan kekuatan. Jadi sayalah yang melatih, menyiapkan anggota, semua itu bagian saya. Pembinaan. Apakah kemudian Anda juga merasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi? Sangat. Apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Makanya tadi saya bilang, saya juga merasa bahwa berarti saya kurang menjelaskan. Ya kan? Apa perlu penjelasan lagi? Saya akan evaluasi. Ya kan? Mungkin nanti ke depan ini saya kalau disudutkan begini terus, terpaksa saya bilang udahlah kalau udah mau naik motor mabuk kita biarin. Mau gimana? Ya, padahal itu kan kita kalau kita masih bisa menghentikan suatu hal yang membahayakan, kenapa nggak kita lakukan? Itu hak bahkan kewajiban warga negara. Ya, menghentikan sesuatu yang mengganggu ketertiban, ya. Membahayakan. Benar membahayakan, tapi tidak dengan kekerasan, tidak dengan penganiayaan. Betul. Ya. Kita harus clear itu, karena saya tidak ingin apa yang Anda jelaskan itu kemudian seolah-olah ditangkap oleh orang yang mendengarkan percakapan kita adalah kasat seolah-olah membenarkan, hei tentara nggak apa-apa, kalau ada yang ngaco di jalan gebukin aja. Saya tidak ingin itu menjadi message yang ditangkap oleh orang yang menonton saya, Pak Maruli. Terima kasih ya, tapi ya itu yang saya bilang. Saya kira respon saya untuk segera menangkap, menahan itu kan sudah cukuplah memberitakan bahwa saya juga menganggap itu hal yang tidak baik lah. Memukuli orang itu apapun alasannya, yang saya bilang orang defense saja itu tetap masuk sidang loh. Apalagi ini ya dianggapnya dalam kelompok besar gitu. TNI memang tengah disorot, apalagi ketika ada Babinsa yang ikut mendata tentang data penduduk dengan alasan untuk bedah rumah. Kami kembali sesaat lagi. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kompas Update pukul 9 malam waktu Indonesia Barat kembali hadir untuk Anda. Saya Valentina Sitorus. Saudara, diduga akibat korsleting pada pendingin ruangan atau AC, sebuah ruko yang dijadikan kantor perjalanan wisata di Surabaya, Jawa Timur terbakar.
Kebakaran dengan cepat menghanguskan seluruh ruangan lantai 2 ruko yang dijadikan kantor perjalanan wisata di Jalan Tenggilis Barat, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Api dapat dipadamkan setelah 13 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Seorang petugas pemadam terluka akibat terpeleset saat berusaha memadamkan api. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik pada pendingin ruangan di dalam ruko. Demikian Kompas Update. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Growmax, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Growmax, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Inilah Partai Legend, di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar karena masuknya generasi cerdas, muda, dan tidak mudi. Partai tengah yang nggak setengah-setengah karena cinta semua golongan. Tokoh-tokohnya berpengaruh, lagi kondang, programnya jelas, lagi nendang. Rakyat senang, hidup makin berdendang. Mari lanjutkan kemajuan. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Growmax, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa Kopha pemuda mari kompakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. Belusukan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Cilincing, Jakarta Utara jadi sorotan.
Saat belusukan 30 Desember lalu, Prabowo terlihat berbincang dengan sejumlah warga. Belusukan Prabowo ini jadi heboh usai beredar sebuah video di media sosial. Dalam video itu, warga Cilincing Juli Handayani mengaku ada anggota Babinsa atau Bintara Pembina Desa yang meminta KTP dan KK usai Prabowo Subianto datang. KTP sama kakak. Buat apa? Nggak tahu, Babinsa yang ambil orang abrik, kayak pakaian loreng-loreng. Minta data gitu? Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilang? Nggak tahu buat apa, ntar ada ya bu, katanya. Kata dia ngomong ke suami saya juga. Namun di kesempatan yang lain, pernyataan Juli berubah. Juli mengaku tidak pernah didatangi dan didata Babinsa. Enggak minta kakak KTP. Oke, jadi memang cuma datang. Cuma datang, keluhannya apa? Ya udah langsung itu keluhannya air bersih. Orang TNI juga. Oh enggak ada. Enggak tahu itu orang apa, saya enggak. Pernah didatengin Babinsa atau apa gitu? Enggak. TNI membenarkan ada anggota Babinsa yang mendata warga Cilincing. Melalui keterangan tertulis, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Nugraha Gumilar mengatakan pengambilan KTP dan KK oleh Babinsa dalam rangka pendataan rumah warga yang akan dibedah oleh Unhan Kemhan RI sebagai bentuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak membantah pendataan oleh Babinsa sebagai bentuk intimidasi dan Prabowo datang sebagai Menteri Pertahanan. Pendataan warga itu terkait dengan program bedah rumah yang akan dilakukan oleh Universitas Pertahanan di Cilincing tersebut. Jadi tidak ada terkait dengan tuduhan intimidasi. Pak Prabowo datang ke situ sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Beliau melakukan kunjungan ke situ terkait dengan program air bersih. Konflik kepentingan dinilai jadi pemicu. Posisi Prabowo sebagai Menhan sekaligus Capres membuat publik berpikir ada upaya menggunakan Babinsa untuk tujuan politik. Mungkin karena momentum yang berdekatan itu antara kedatangan Prabowo, kedatangan ajudannya, dan juga pendataan beberapa warga yang ada di dalam video itu membuat masyarakat berpikir ada upaya untuk mengkondisikan warga melalui penggunaan anggota TNI di tingkat paling bawah yaitu Babinsa untuk tujuan-tujuan politik. Sumber masalahnya di sini soal konflik kepentingan. Prabowo belusukan untuk melihat rumah di Cilincing yang akan dibedah. Belusukan ini dilakukan Prabowo setelah menghadiri acara kampanye Pilpres. Bersama saya Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ia dijuluki Jenderal Air karena menginisiasi program air bersih di daerah-daerah dimulai dari NTT hingga daerah terpencil lainnya dengan sebutan TNI AD Manunggal Air. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dulu Anda menggunakan Babinsa untuk menolong masyarakat daerah tertinggal, daerah pengungsi NTT dari konflik Timur waktu itu. Tapi sekarang Babinsa dipakai untuk kampanye, boleh? Ya jelas nggak boleh lah, kita kan sudah berulang kali netralitas ya, jadi kalau dilihat sepintas itu, memang saya sudah mendapatkan laporan itu. Tadi kalau dilihat sepintas kan nggak ada penyebutan nama salah satu capres. Jadi kalau Babinsa itu dimintain tolong carikan rumah yang mau dibenerin, ya mungkin dia juga meresponnya, ini saya tahu ada kampung-kampung yang perlu dibantuin. Ada yang perlu air, dia tahu persis ada yang perlu air. Nah inilah makanya di masa kampanye ini nanti saya akan evaluasi. Pak Maruli, sebentar saya potong. Siapa yang bisa memerintahkan Babinsa? Ya cuma struktural ya itu Dandim lah. Dandim dan Rem pun harus melalui Dandim. Artinya benar dong di sini bisa sangat besar terjadi konflik kepentingan ketika ada seorang calon presiden yang juga menjabat Menteri Pertahanan kemudian mungkin
anggota Anda juga ikut menginisiasi untuk membantu salah satu capres dan kemudian menggunakan Babinsa untuk kampanye. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, saya akan evaluasi sampai sejauh mana dia mengerti bahwa ini dalam kondisi kampanye. Itu mungkin kalau capres yang lain pun minta tolong begitu, mungkin ya dia pikir jangan nama capres ya, tadi berdasarkan Unhan ya. Ada yang mau bantuin benerin rumah ya, dia akan coba membantu gitu. Nah inilah yang akan coba saya evaluasi. Sekarang ini udahlah, kalau memang begini-begini orang ditarik-tarik udah nggak usah dulu deh. Ketika memang ada calon presiden masih aktif sebagai Menteri Pertahanan, ada calon wakil presiden juga masih aktif sebagai Menko Polhukam, dan dua-duanya memiliki relasi dengan TNI, itu menurut Anda seberapa besar kemampuan Anda untuk tidak menjadikan Babinsa sebagai alat kampanye atau untuk mendulang suara? Saya sangat mudah, kalau memang ada laporan kan gampang sekarang. Itu kan Anda langsung mewawancarai orang, ketemu orang. Ya kalau perlu orangnya kita tarik. Tapi bisa nggak mulai saat ini Babinsa itu tidak tidak dilibatkan untuk kampanye dan kemudian untuk pendulangan suara? Sangat bisa. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya sudah bilang kalau ketahuan main-main pasti harus bertanggung jawab. Kita langsung sidang, tarik. Ya, nggak sebenarnya mudah-mudah saja sih sebenarnya begitu. Kalau evaluasi dari peristiwa yang kemarin cukup diributkan, menurut Anda apa evaluasi atau introspeksi yang dari mana Anda? Nih? Yang soal Cilincing. Babinsa mendadak. Makanya saya bilang, mungkin dia disampaikan. Nanti saya masih mungkin nih, karena saya baru laporan secara umum nih, bahwa ada Unhan, ya, mungkin singkatan Unhan juga dia belum tentu tahu nih anak-anak di bawah ini, yang akan membantu perumahan yang rusak. Ya dia kasih datanya, ya kan? Dan tadi terbukti orang itu tidak ngomong capres juga. Si ibu-ibu tadi itu yang ditanya itu, dia hanya bilang dia minta data, mungkin dia perlu untuk pendaftaran. Babinsa ini pikir udah lu diam aja, yang penting ntar gue daftarin rumah lu bagus kan gitu. Ya, kan nggak ada kata-katanya. Ya, hanya dikaitkan ketika hampir bersamaan waktunya dengan kunjungan salah satu calon presiden. Nanti kita evaluasi lah kalau memang hal itu udah biarin aja orang-orang susah itu dibiarin dulu sekarang ini karena kampanye, daripada ditarik-tarik terus kan gitu aja. Ya. Jenderal sendiri dalam Pilpres ini Anda bisa netral? Saya nggak punya pilihan, sudah terlanjur tentara. Ya, kalau saya punya hak ya saya akan milih, tapi sekarang sudah tentara ya nggak punya hak, terus gimana lagi? Nggak bisa lagi sudah. Saya bilang saya ya jadi orang karena tentara. Saya akan pegang teguh nih tentara ini. Saya bilang saya nggak mau gambling kan. Ya, saya bisa duduk di sini sama Mbak Rosi gara-gara tentara ini. Kalau bukan tentara mungkin nggak disapa gitu. Saya nggak mau merusak ini semua. Saya nggak mau jadi history yang konyol gitu loh. Ya, kalau bisa saya history heroik gitu, tentara itu maunya gitu. Litbang Kompas, survei CSIS menempatkan institusi TNI sebagai institusi yang paling dipercaya. Bahkan yang terakhir CSIS menempatkan institusi TNI di atas kepercayaan pada institusi presiden. Kami kembali sesaat lagi. Inilah Partai Legend, di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar karena masuknya generasi cerdas, muda, dan tidak mudik. Partai tengah yang nggak setengah-setengah karena cinta semua golongan. Tokoh-tokohnya berpengaruh, lagi kondang, programnya jelas, lagi nendang. Rakyat senang, hidup makin berdendang. Mari lanjutkan kemajuan. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Perempuan, pemimpin kesultanan, panglima kekuatan maritim, perempuan di garis depan pertempuran, perempuan lentera
pengetahuan zaman. Temui para perempuan di pusaran sejarah perjuangan bangsa dalam Perempuan-Perempuan Nusantara. Setiap minggu pukul 2 siang di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kompakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu ini berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar, serta hasilnya yang baik dan terpercaya. Dan kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik saya sampaikan, baik ASN, TNI, Polri, harus bersikap netral dan tidak memihak. Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar. Yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri. Masih bersama saya Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang secara eksklusif berada di program Rosi, Jenderal Maruli Simanjuntak. Ini kali pertama Anda diwawancara setelah jadi Kasat nih. Ya. Kayaknya baru belum 3 bulan udah kelihatan turun berat badan, stres atau karena Ya, langsung ada banyak masalah? Saya baru sadar juga ngurusin se-Indonesia Raya ini pusing juga ternyata. Presiden sudah memerintahkan netral, tetapi bagaimanapun juga, Presiden sebagai kepala negara itu adalah panglima tertinggi dari TNI. Kalau Presiden memerintahkan sesuatu pada Anda, memang Anda bisa bilang enggak? Ya, saya pikir orang jadi presiden itu sudah orang yang sangat bijak ya, sudah sangat hebat ya. Di mana beliau ini harus memberikan perintah kan pasti sudah tahu lah. Ya, itu kan sudah sebelum saya diangkat, pesan beliau itu sudah yang pertama tentang TNI AD. Pak Maruli pasti lebih tahu lah. Ya, sekarang sudah surveinya baik, lanjutkanlah itu yang baik-baik semua. Apa yang perlu ditingkatkan, silakan ditingkatkan. Cuma masalah ini tentang netralitas ini tolong dijaga dengan baik. Supaya jadi kalau kami nanti ketahuan tidak netral, pasti banyak yang dirugikan juga. Kenapa kemudian ada tudingan tidak netral? Karena seluruh petinggi di TNI misalnya, Panglima TNI juga pernah bertugas di Solo. Pak Maruli juga pernah bertugas di Solo. Kapolri juga bertugas di Solo. Jadi ini ada geng Solo yang memegang peran yang sangat strategis, terutama memasuki masa pemilu ini. Ya memang sudah masanya ya. Jadi kalau kebetulan kan ada misalnya saya belum terlalu kenal juga waktu saya di Solo jadi Danyon. Saya sebenarnya Danyon sudah di Solo, Dan Group sudah di Solo saya. Jadi sebelum jadi Dan Group A saya sudah di Solo gitu, udah lama dulu. Jadi Dan Group pun saya seleksi loh. Jadi ada berapa sekian orang untuk jadi Dan Group A. Itu. Jadi ya proses-proses seleksi ini ya kebetulan terpilihnya kita mau gimana bilangnya. Kira-kira kalau menurut Pak Maruli ini banyak pertanyaan ya. Jadi Bapak itu jadi Kasat itu karena memang lama di Solo, jadi kenal keluarga Pak Jokowi dan seluruh putra-putrinya, atau karena Pak Luhut? Ya, mungkin saya punya kekayaan banyak jadinya banyak. Jadi ya saya bilang kalau tidak potensi ya mungkin nggak. Ya
lihat track record lah. Apa yang pernah dibuat orang, coba belajarnya jangan langsung sambil duduk dilantik, temennya itu. Ayo gitu doang gitu. Dilihatlah track recordnya, ya kan. Saya pernah di Papua, saya pernah lomba tembak ARM, saya pernah jadi danrem terbaik, jadi dilihatlah itu perjalanan orang. Jadi saya kadang-kadang pengen jelaskan, cuma kan capek juga jelasin satu-satu. Cuma yang saya minta, ya kalau lihat orang itu lihat track recordnya lah, itu gimana ceritanya. Karena kalau dulu Maruli Simanjuntak itu siapa? Mantunya Pak Luhut. Ya. Sekarang udah kebalik. Pak Luhut itu siapa? Mertuanya Kasat. Iya. Ya sebenarnya ada joke ya. Jadi ceritanya dulu demikian, saya diseleksi 10 orang ini, katanya ditanya oleh Presiden, bagaimana proses pemilihan dan grup yang terbaik, Mbak Maruli, katanya begitu. Kendalanya apa? Kendalanya mantunya Pak Luhut, karena akan ribut masyarakat gitu. Jadi ini terjadi, tapi kan saya mau jelasin kayak seperti orang defensif, paling begitu ya. Mungkin yang saya bilang orang berpikiran seperti itu setelah sekian lama mengamati kejadian begitu-begitu terus, akhirnya berpendapat semua sama. Ya kita cobalah, kita sudah mulailah lihat-lihat sesuatu hal itu lebih realistis lah gitu. Dari segi kualitasnya gimana, dari segi sepak terjangnya bagaimana dilihat. Oh, Anda mau bilang kualitasnya Anda lebih bagus dari Pak Luhut? Gak kebetulan dipilih aja keluarnya. Pak Luhut belum pernah jadi Kasat. Itu banyak lah itu, makanya kalau dibalikin begitu kan dinamika ya. Kebetulan dapat panggung, kebetulan ada suatu hal, kan itu banyak hal lah itu. Saya menutup perbincangan ini, saya ingin mendapat sekali lagi clearance, kepastian, komitmen dari seorang Kepala Staf Angkatan Darat memasuki masa pemilihan presiden yang tentu tidak mudah ini. Apakah Anda pada kesempatan kali ini benar-benar bisa menunjukkan komitmen dan janji bahwa institusi TNI akan tetap berdiri tegak, netral, dan tidak akan mencondongkan pertolongan atau bantuannya pada salah satu capres tertentu? Dari pertama saya mau diangkat, Presiden sudah sampaikan itu. Jaga netralitas TNI, ya kan? Yang kedua, saya setelah dilantik di depan media saya sampaikan bahwa saya akan menjaga itu. Ya, jadi saya pikir masa harus diulang-ulang lagi ini. Ya, kalau ada suatu hal silakan aja buktikan, atau mungkin ada ini segala macam. Saya siap, Pak. Saya harus siap, tentara harus siap. Dan seperti tadi Anda katakan, Anda ingin meninggalkan legacy sebagai seorang prajurit, menjadi Kasat yang tetap menempatkan institusi TNI sebagai institusi yang dapat dipercaya. Dan termasuk di anggota saya harus itu legacy saya. Jadi saya siap, kalaupun harus bagaimana tidak jadi Kasat lagi pun, tapi legacy saya harus hidup, itu aja. Jenderal Maruli Simanjuntak, terima kasih. Saya mengapresiasi waktu dan penjelasan Anda di Rosi. Terima kasih. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Diguyur hujan deras sejak Kamis sore, beberapa kawasan di Jakarta terendam banjir.
Kasus petugas Dishub yang tersangkut di atas kap mobil di kawasan Setiabudi, Jakarta berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum. Simulasi Pilpres dengan hanya menggunakan 2 gambar paslon memunculkan kontroversi. Simulasi ini dinilai bisa membingungkan pemilih. Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi yang menjadi pilihan dan sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV Independen, terpercaya. Saya Yasir Nene Ama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Banjir masih merendam jalan dan juga permukiman warga di Kemang Utara 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis malam. Selain akibat tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan meluapnya debit air Kali Mampang. Ketinggian banjir yang merendam jalan dan juga permukiman warga di Kemang Utara 9, Mampang Perapatan ini, saudara, bervariasi mulai dari 20 cm hingga 1 meter lebih. Tingginya banjir membuat jalan dari arah Kemang menuju ke persimpangan Duren 3 tidak bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, saudara, arus lalu lintas di wilayah Kemang macet. Tidak hanya di kawasan Kemang, saudara, sejak sore tadi hingga Kamis malam ini, kawasan rumah di Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan juga terendam banjir dari kiriman Bogor, Jawa Barat. Banjir setinggi bervariasi ini, saudara, dari 70 cm hingga 1 meter. Luapan Kali Mampang mengalir di kawasan Pondok Karya membuat aktivitas warga pun terganggu. Banjir juga merendam ruas jalan Manyar Kalideres, Jakarta Barat, saudara, dengan ketinggian 40 hingga 50 cm. Akibatnya, sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintasi banjir mengalami mati mesin atau mogok. Banjir terjadi usai hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis siang. Banjir disebabkan oleh buruknya drainase di sekitar lokasi dan luapan air dari Kali Semongol. Debit air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat meningkat drastis dari 30 cm menjadi 90 cm atau level 3 siaga. Naiknya debit air di Bendung Katulampa terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Bogor pada Kamis sore. Saat ini, saudara, tinggian permukaan air di Bendung Katulampa mencapai 90 cm atau berada pada level siaga 3. Limpahan air dari kawasan Puncak Bogor terus memasuki aliran Sungai Ciliwung. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung pun diminta untuk waspada terhadap potensi kiriman air dari Bendung Katulampa. Pagi masih normal 20 cm dan memasuki siang hari kita monitor hujan di kawasan Puncak ada kenaikan langsung ke siaga 4 80 cm. Dan puncaknya jam 16.00 siaga 3 90 cm dengan debit kurang lebih 113 meter kubik per detik air yang termonitor di Bendung Katulampa mengarah ke kawasan Jakarta. Sorotan lain, saudara, Komnas Perempuan mendesak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota untuk menahan pegawai BNN berinisial AF yang diduga melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri yang berinisial YA. Menurut Komnas Perempuan, saudara, desakan penahanan ditujukan agar korban tidak lagi mengalami kekerasan berulang yang lebih buruk dari terduga pelaku. Hal ini merujuk pada pola dan juga eskalasi kekerasan yang dialami korban sejak tahun 2021 hingga 2023. Kami meminta agar
ketika cukup bukti, sebaiknya pelaku itu ditahan. Pertama, untuk mencegah kekerasan itu tereskalasi. Terlebih misalnya jika korban dan pelaku masih tinggal di kediaman yang sama. Pilihannya adalah ditahan agar korban tidak mendapatkan kekerasan yang lebih buruk. Tindak KDRT yang dilakukan pegawai BNN berinisial AF terhadap sang istri YA jadi sorotan. Aksi KDRT terungkap setelah video rekaman KDRT tersebut beredar luas di media sosial. Sebelumnya tahun 2021, korban telah melaporkan KDRT yang dialaminya, sempat rujuk dan memberikan kesempatan kepada suaminya. Namun korban kembali mendapatkan KDRT berulang. Saya sangat trauma dan sekarang dua anak saya sama suami, saya cuma minta untuk Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan bantu saya dalam kasus ini, karena biar bagaimanapun sepertinya suami saya harus diperiksa deh kejiwaannya, karena dia sudah berani melakukan tindak KDRT di depan anak-anak. Usai gelar perkara, pemeriksaan saksi-saksi, serta hasil pemeriksaan forensik, polisi akhirnya menetapkan pegawai BNN pelaku KDRT terhadap istrinya sebagai tersangka. Namun, meski berstatus tersangka, pelaku tidak menjalani penahanan. Polisi menyebut tersangka tidak ditahan karena dinilai kooperatif. Nah, saat ini korban meminta kepada penyidik untuk melanjutkan kembali perkaranya dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi pertimbangan penyidik kenapa tidak dilakukan penangkapan, karena selama ini tersangka kooperatif. Penyidikan kasus KDRT ini masih terus diusut oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota. Rencananya, tersangka akan menjalani pemeriksaan Jumat 5 Januari di Mapolres Bekasi Kota. Tim Liputan Kompas TV. Terkait kasus ini, saudara, kita akan bahas bersama dengan pengamat kepolisian dari ISIS, yaitu Bambang Rukminto, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Bambang. Bung Yasir. Pak Bambang, kalau kita lihat ini dari Komnas Perempuan mendesak agar pelaku ditahan. Kalau menurut Anda sesuai dengan aturan itu seperti apa? Ya, kalau kita melihat KUHP pasal 21 ayat 4 memang ada alasan subjektif dan objektif ya. Alasan subjektifnya terkait tindak pidana ini ancamannya 5 tahun, itu sudah masuk masuk untuk ditahan. Kemudian alasan subjektifnya terkait dengan tidak menghilangkan barang bukti, kemudian kooperatif, itu bisa menjadi diskresi kepolisian. Selama ini seperti itu. Padahal seharusnya kepolisian juga harus mempertimbangkan hal-hal lain gitu. Karena alasan subjektif itu, alasan subjektif kepolisian tidak menahan itu bukan hanya terlapor ini kooperatif saja, tapi juga bisa menghilangkan barang bukti, kemudian juga mempengaruhi saksi. Dalam mempengaruhi saksi ini kan korban bisa terintimidasi oleh terlapor itu. Makanya penahanan itu saya setuju dengan apa yang disampaikan Komnas Perempuan dan Perempuan bahwa tersangka karena bukti-bukti sudah cukup ya seharusnya ditahan. Jadi Anda juga mendorong bahwa tersangka ini harusnya ditahan ya, karena berdasarkan alasan objektif memang sudah 5 tahun dan memang secara subjektif juga dia pantas untuk ditahan. Benar, tidak bisa kepolisian tadi sampaikan Kasatgas Polres Bekasi, Metro Bekasi yang mengatakan bahwa pelaku ini kooperatif. Alasan pelaku kooperatif ini hanya salah satu saja dari alasan-alasan subjektif yang lainnya yang harus dipertimbangkan. Di antaranya yaitu tadi bisa terlapor bisa melakukan intimidasi pada korban seperti itu. Kalau hal itu terjadi kan ini menjadi trauma berkepanjangan bagi korban seperti itu. Terlebih penyiksaan atau KDRT yang dilakukan ini di depan anak korban ya, Pak Bambang ya. Ya benar, banyak hal yang bisa dilihat dari video yang sudah beredar itu gitu loh. Makanya Polres Bekasi ini harusnya memang benar-benar
lebih bijak ya dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti ini gitu. Karena kita melihat sebelumnya kasus di Jagakarsa misalnya yang kemudian ada korban meninggal, hal-hal seperti itu kan menunjukkan kurangnya sensitivitas pihak kepolisian pada kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Berarti menurut Anda Pak Bambang, pelaku yang kooperatif ini tidak valid ya jika dijadikan sebagai alasan agar pelaku ini tidak untuk ditahan? Benar, Bung Yasir. Ada alasan lain selain kooperatif, yaitu tadi tidak menghilangkan barang bukti, kemudian juga tidak menghilangkan barang bukti ini kan luas, pemikiran luas gitu, bisa dilihat luas. Salah satunya bisa melakukan intimidasi pada saksi pelapor misalnya. Ya hal-hal seperti itulah yang seharusnya dipertimbangkan oleh Polres Metro Bekasi. Jangan sampai ini juga penahanan itu kan juga juga selain untuk mempermudah penyelidikan juga untuk memberikan efek jera dan tidak membuat trauma yang berkepanjangan pada korban seperti itu. Ini harusnya dicermati oleh Polres Bekasi. Korban yang termaksud adalah istri pelaku, apakah juga bisa mengajukan begitu agar pelaku ini baiknya ditahan saja atau prosesnya seperti apa? Ya, kepolisian memang memiliki hak ya, diskresi ya. Pelaporan ini sudah dilakukan oleh korban kepada Polres Metro Bekasi. Seharusnya memang kebijakan penahanan itu dilakukan oleh penyidik, kepolisian, kejaksaan maupun hakim. Tetapi kepolisian itu bisa mempertimbangkan alasan-alasan subjektif itu tadi. Gitu. Kalau kemudian hal ini membuat trauma korban dan juga mempengaruhi kesaksian korban, ini kan menjadi lebih berkepanjangan lagi seperti itu. Kemudian menurut Anda apa yang akhirnya bisa merubah dari keputusan pihak kepolisian yang sebelumnya ditahan, akhirnya ditahan? Selain desakan dari Anda dan juga termasuk dari Komnas Perempuan tadi. Ya ini terkait dengan sensitivitas kepolisian gitu loh. Kawan-kawan di kepolisian selama ini kurang sensitif terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini loh. Kejadian-kejadian terkait kekerasan dalam rumah tangga yang memunculkan korban itu sudah sering kali terjadi. Harusnya ini menjadi pelajaran bagi kepolisian secara luas ya. Bukan hanya kasus per kasus saja, tetapi juga harus secara luas bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini serius gitu. Makanya kalau tidak tidak ada tindakan yang lebih tegas terkait dengan perilaku seperti itu, ini akan terus terjadi gitu. Dan korbannya bukan hanya di Bekasi tapi di mana-mana, dan itu memang sudah terjadi seperti itu. Oke, termasuk memastikan bahwa ASN yang merupakan pegawai BNN ini tidak kebal hukum ya Pak Bambang? Benar, itu yang lebih penting. Ini apalagi ini terkait dengan ASN ya, yang merupakan aparat sipil negara yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat umum gitu. Tapi secara umum tidak hanya ASN saja, semua pelaku kekerasan dalam rumah tangga memang seharusnya diberikan tindakan yang tegas untuk memberikan efek jera seperti itu. Oke, berarti terakhir Pak Bambang juga mendorong agar pihak kepolisian ini menahan pelaku yang merupakan pelaku KDRT ini ya, Pak Bambang? Benar, harusnya kepolisian harus benar-benar tegas. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini terkait dengan sensitivitas kepolisian. Kalau kepolisian tidak sensitif terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, ini akan terulang terus gitu loh. Dan makanya harapannya sih Polres Metro Bekasi segera menahan pelaku karena tidak ada alasan yang lemah untuk tidak menahan gitu. Alasan kooperatif itu kalau semua orang yang sudah menjadi tersangka pasti akan kooperatif gitu. Apalagi bukti-buktinya kuat gitu. Jadi itu alasan yang sangat lemah untuk tidak menahannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Bambang. Salam sehat, Bung Yasir. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Bawaslu Kabupaten Pamekasan Jawa Timur akan memanggil Gus Miftah terkait dengan rekaman video bagi-bagi uang di Kota Pamekasan, Jawa Timur.
Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile, ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Berdasarkan temuan adanya kegiatan pembagian susu oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kepada warga di wilayah Car Free Day, Jakarta Pusat pada awal bulan Desember 2023, Bawaslu Jakpus pun merekomendasikan sebagai pelanggaran hukum lain. Setelah mengklarifikasi kepada sejumlah caleg dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat merilis hasil kajian dari kegiatan pembagian susu di CFD. Bawaslu Jakpus merekomendasikan adanya dugaan kepentingan parpol dengan melibatkan caleg dan juga Cawapres yang diusung. Tindakan bagi-bagi susu di CFD dinilai tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Dalam surat pemberitahuan, Bawaslu Jakpus menyatakan, Saudara, rekomendasi adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang berada di wilayah Car Free Day, Jakarta Pusat 3 Desember 2023 sebagai pelanggaran hukum lain dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal keputusan Bawaslu Jakarta Pusat yang menyebutnya melanggar aturan Pergub. Gibran mengaku akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Ya kita ngikut keputusannya aja. Siap terima sanksi apa aja ya Mas? Siap terima sanksi apa aja? Iya. Akan ada evaluasi Mas. Ya.
Saudara Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur akan memanggil Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah terkait dengan rekaman video bagi-bagi uang di Kota Pamekasan, Jawa Timur. Gus Miftah, dalam video Gus Miftah yang sedang membagikan uang kepada warga di salah satu gudang tembakau di Pamekasan, Madura ini, saudara, beredar di media sosial. Seorang penerima uang mengajak Gus Miftah menunjukkan salam 2 jari, saudara. Sementara warga lain yang ada di belakangnya membentangkan kaos bergambarkan Prabowo Gibran saat pembagian uang ini berlangsung. Tidak hanya membagikan uang, Gus Miftah juga sempat memberikan pantun soal pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ke Pamekasan atas undangan sahabat saya Haji Her, pemilik PT Bawang Mas di Pamekasan. Beliau ini adalah pengusaha yang bergerak di bidang tembakau. Karyawan beliau 10.000 orang, petani tembakau beliau sekitar 20.000 orang. Tahu kedatangan saya, banyak karyawan pabrik dan petani yang datang ke kantor beliau. Jadi acara itu sama sekali tidak direncanakan, tapi spontanitas. Kemudian yang kedua, itu hari di mana Haji Her itu biasa membagikan sedekahnya. Karena kebetulan jamaah itu mau salaman sama saya, Haji Her minta supaya uang sedekah beliau sekaligus saya memberikan kepada karyawan beliau. Atas beredarnya video bagi-bagi uang, Bawaslu Pamekasan, Jawa Timur pun akan memanggil Gus Miftah setelah melakukan rapat bersama dengan Kejaksaan dan juga Kepolisian. Dalam rapat Bawaslu, Jaksa dan juga Polisi, mereka pun sepakat mengusut dugaan pelanggaran pemilu. Selain memanggil Gus Miftah, Bawaslu juga akan memanggil sejumlah saksi termasuk pemilik tempat. Video yang viral, sebagaimana yang sudah kita ketahui semua, itu patut diduga melanggar ketentuan pasal 523. Langkah-langkah selanjutnya besok kita akan rencanakan untuk menyusun siapa-siapa yang akan kita undang untuk klarifikasi di Bawaslu. Tentu pemilik tempat menjadi bagian dari daftar yang akan kita undang untuk klarifikasi. Termasuk juga orang yang membagikan uang yang viral di media sosial itu akan kita undang untuk klarifikasi. Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan rangkaian kampanye Pilpres di Jawa Barat. Hari ini Anies menemui warga di Tasikmalaya dan juga Ciamis. Didampingi istri dan juga Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, Anies Baswedan menggelar diskusi dengan pemuda dan juga tokoh masyarakat di Tasikmalaya. Anies mengaku kembali ke 2 kabupaten ini mengingat perjuangannya melakukan sosialisasi menjadi kandidat Presiden 2024 jauh sebelum masa kampanye. Anies optimistis warga Tasikmalaya dan Ciamis sejalan dengan narasi perubahan yang ia bawa. Ini salah satu tempat awal pertama kami dulu memulai. Ketika dulu kegiatan pertama kali itu di Ciamis tahun lalu. Dan sudah tahun lalu ya. Udah ya 2023. Jadi sekarang senang sekali bisa kembali. Insyaallah antusiasme untuk perubahan makin tinggi di sini. Ya. Sementara itu, saudara, hari ini Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memenuhi undangan Persatuan Wartawan Indonesia. Prabowo menegaskan dirinya adalah orang yang yakin akan demokrasi. Prabowo mengklaim partisipasi dirinya dalam Pilpres hingga kini merupakan bukti dirinya mendukung demokrasi. Saat menemui para wartawan, Prabowo menyebut adanya pemilu dan kebebasan pers menjadi bukti demokrasi berjalan baik di Indonesia. Saya percaya dengan demokrasi. Ya. Saya kira saya sudah buktikan komitmen saya sama demokrasi. Iya kan? Iya. Saya dulu tentara, dulu banyak menuduh saya ini itu mau kudeta, ya kan? Ya, tapi saya tidak kudeta. Ya kan? Berkali-kali, nggak tahu muka saya muka kudeta kali ini. Tapi tidak, saya percaya demokrasi. Saya ikut proses demokrasi sekian puluh tahun. Men dari demokrasi pertama adalah pemilihan umum. Ya.
rakyat harus bisa memilih pemimpin. Yang kedua adalah kebebasan pers. Kebebasan pers itu adalah check and balance. Itu untuk mengendalikan si penguasa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui para petani di Blora, Jawa Tengah, saudara, untuk serap aspirasi. Ganjar juga terus mengenalkan program pemutihan utang petani. Kampanye Ganjar di Jawa Tengah hari ini, saudara, dibuka dengan mengunjungi petani di Desa Kutukan, Blora, Jawa Tengah. Ganjar turut mendengarkan beberapa permasalahan yang diutarakan petani, seperti sulitnya mendapatkan pupuk, ancaman gagal panen, juga utang petani. Menurut Ganjar, saudara, modernisasi sistem pertanian, perbaikan data agar subsidi tepat sasaran, dan juga bantuan pemutihan untuk utang produktif petani kurang mampu bisa menjadi solusi. Harapannya swasembada dan juga kesejahteraan petani Indonesia bisa tercapai. Perhatian, maka kita mesti punya komitmen sungguh-sungguh bahwa di sisi hulu pertanian pupuknya subsidinya jangan dikurangi. Memang masyarakatnya butuh kok. Datanya saja yang diperbaiki agar penyalurnya tepat sasaran. Sambil mereka diedukasi oleh kawan-kawan penyuluh agar mereka juga bisa menggunakan satu pupuknya berimbang, yang dua pakai alternatif pupuk organik. Sehingga produksi kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam ketahanan dan kedaulatan pangan kita. Saudara, hujan deras menyebabkan tebing setinggi 25 meter di Kulon Progo, Yogyakarta longsor dan menimpa 6 rumah warga. Informasi ini dan masih banyak lagi kami hadirkan usai jeda. Kami kembali. Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Saudara, akibat cuaca buruk, atap kanopi sepanjang lebih dari 50 meter di stasiun Yogyakarta ambruk dan menimpa sejumlah mobil. Atap kanopi di koridor drop zone stasiun Yogyakarta ambruk dan menimpa 5 unit mobil yang tengah diparkir, saudara.
Hal ini terjadi karena kanopi tidak kuat menahan terjangan hujan disertai dengan angin kencang. Kepala Humas dan Manajer PT KAI Daop 8 Yogyakarta menyebut tidak ada korban jiwa atau luka akibat peristiwa ini. PT KAI Daop 6 pun akan langsung melakukan ataupun menanggung kerugian yang dialami oleh pemilik mobil. Khususnya di stasiun Yogyakarta ini terjadi hujan yang sangat lebat disertai angin kencang, terjadi kurang lebih pukul 14.00 dan mengakibatkan kanopi drop zone di sisi selatan stasiun Yogyakarta mengalami roboh. Pada saat itu kebetulan ada mobil yang berada di bawahnya, sejumlah 5 mobil yang terkena imbas akibat kanopi roboh tersebut. Kami dari PT Kereta Api Group sudah melakukan penggantian nantinya atas kerusakan mobil tersebut. Saudara, hujan deras menyebabkan tebing setinggi 25 meter di Kulon Progo, Yogyakarta longsor dan menimpa 6 rumah warga serta akses jalan kabupaten. Longsor turut menyeret sebuah mobil yang sedang terparkir. Video ini saudara memperlihatkan detik-detik saat tebing setinggi 25 meter di Pedukuhan Celumprit, Gembosari di daerah Kulon Progo, Yogyakarta ini longsor pada Kamis siang. Sebuah mobil yang tengah terparkir di atas tebing juga turut terseret longsor. Material longsor merusak 6 rumah warga dan menutup akses jalan kabupaten. Sementara itu saudara, warga terdampak longsor kini diungsikan ke kantor setempat. Tidak ada korban jiwa. Namun untuk warga yang terkena dampak longsor sudah kita ungsikan di sebelah di kantor Kapanewon ini, di sebelah sana, di sebelah timur itu, di sana dan kita ungsikan, dan dari BPBD sudah langsung nanti mau mengirimkan bantuannya. Saudara, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyebabkan aliran sungai Cibodas meluap dan merendam rumah-rumah warga. Petugas dibantu warga mengevakuasi lansia yang terjebak banjir. Inilah saudara video amatir yang direkam warga saat banjir dengan ketinggian 1 meter yang merendam rumah-rumah warga di Kampung Cibodas, saudara. Banjir yang sering terjadi ini disebabkan hujan yang deras mengguyur wilayah Cianjur hingga 3 jam lamanya yang mengakibatkan aliran sungai Cibodas meluap. Selain itu saudara, petugas dibantu warga mengevakuasi lansia yang rumahnya terendam banjir. Informasi lain saudara, polisi meringkus pelaku pencurian di sebuah rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pengejaran sempat terjadi, bahkan pelaku sempat bersembunyi di atap rumah warga. Pelaku yang kabur sempat naik ke atap rumah warga untuk bersembunyi saudara. Setelah dikepung, pelaku akhirnya dapat ditangkap polisi. Pelaku berhasil diidentifikasi usai polisi menemukan keberadaan mobil yang ia curi berada tidak jauh dari lokasi pencurian. Pelaku baru beraksi usai pemilik rumah meninggalkan rumahnya. Pelaku melakukan perlawanan dan akan berusaha berdiri, makanya diberikan tindakan tegas, yaitu berupa dengan peringatan yang selanjutnya rekan-rekan di media lihat. Pada saat pengembangan itu pula kami mendapatkan barang bukti semua yang hilang dari rumah tersebut. Yang juga jadi sorotan di Kompas Malam, saudara, cekcok terjadi antara pengendara mobil dan petugas Dishub Jakarta Selatan di kawasan Setiabudi. Menolak mobilnya dihentikan, pengendara nekat melajukan kendaraannya dan membuat petugas Dishub terbawa di kap mobil. Kenapa?
Peristiwa ini saudara terjadi pada Rabu 3 Januari. Awalnya petugas di Sub Jakarta Selatan ini menghampiri pengendara mobil, meminta sopir keluar dari kendaraan. Tidak terima dihentikan, pengendara mobil justru menginjak gas dan membuat petugas di Sub terbawa di kap mobil. Pengendara pun menyetir ugal-ugalan, zigzag begitu yang bisa membahayakan keselamatan dari petugas di Sub ini. Ketika dia bolak-balik mundar-balik 4 kali gitu, dia sambil merekam video sambil mengacungkan jari tengah. Maksudnya petugas tuh berinisiatif untuk menanyakan, untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan apa merekam dan mengacungkan jari tengah. Tapi ya beliau tidak kooperatif. Pengemudi ini mencoba untuk melaju kendaraannya. Ketika saya dekati, beliau langsung tancap gas, sehingga saya dengan refleks megang wiper. Saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang ke mobil Avanza tersebut. Dia langsung tancap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat, lanjut zigzag dia. Kebetulan ada yang menolong kami, pengendara roda 2 juga, 1 motor 2 orang. Beliaulah yang sudah menolong saya. Akhirnya dia berhenti di Jalan Menteng dekat Masjid Sunda Kelapa. Ian Iskandarsyah, saudara, petugas di Sub yang terbawa di atas kap mobil mengaku terpaksa melompat ke atas kap karena nyaris tertabrak. Menurutnya, petugas berusaha menghentikan pengendara yang diduga mengacungkan jari tengah sambil memvideokan para petugas di Sub. Namun, kasus ini akhirnya berakhir damai secara kekeluargaan di Mapolsek Metro Setiabudi. Menurut Kadisub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat itu petugas di Sub sedang bertugas mengawasi parkir liar di kawasan Setiabudi. Namun pengendara mobil justru bolak-balik dan mengacungkan jari ke petugas di Sub, saudara. Saat petugas menanyakan maksud pengendara, sopir tersebut tidak kooperatif dan malah tancap gas, membuat petugas di Sub terbawa di kap mobil. Untuk menghentikan kendaraan tersebut dalam rangka menanyakan apa maksud dan tujuan yang bersangkutan mengacungkan jari telunjuk tengah ke petugas, tetapi yang bersangkutan tidak kooperatif, bahkan secara perlahan mulai melajukan kendaraannya, dan bersamaan ada petugas kami yang berada di tengah itu terpaksa harus melompat dan berada di kap mobil yang bersangkutan. Jika dilihat dari video yang bersangkutan berusaha untuk menjatuhkan petugas kami dengan melakukan zigzag. Saudara, tersangka pembunuhan dan mutilasi istri di Kota Malang, Jawa Timur selesai menjalani pemeriksaan. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 7 orang saksi. Polres Malang menghadirkan tersangka pembunuhan dan mutilasi istri, yaitu James Ladowik Tomatala. Tersangka hadir didampingi kuasa hukumnya. Kondisi kesehatan dan juga psikis tersangka diketahui masih tidak stabil. Sementara itu hasil tes kejiwaan tersangka adalah normal. Polisi menyebut saat membunuh dan memutilasi istrinya, tersangka James dalam keadaan sadar. Tujuh saksi dan menetapkan JM sebagai tersangka pembunuhan, ancamannya seumur hidup dan mati. Saudara, publik menyoroti proses simulasi pencoblosan surat suara yang hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon di Solo, Jawa Tengah. Bincangannya akan kami hadirkan usai jeda di Kompas Malam. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex.
Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile, ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it. KPU membuat 2 kolom ini motivasinya apa gitu? Motifnya apa motifnya? Ya. Harusnya kan walaupun ini simulasi, harusnya ya tetap 3 kolom. PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah mempersoalkan surat suara simulasi pencoblosan Pilpres yang hanya memuat gambar 2 paslon. Pasalnya dinilai menyesatkan dan membingungkan pemilih. Padahal ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi di Pilpres 14 Februari mendatang. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut angkat bicara soal surat suara berformat 2 paslon yang dipakai KPU untuk simulasi pencoblosan Pilpres. Ganjar mengingatkan pentingnya KPU menjaga kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu dan Pilpres. Ya, ini KPU penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Gitu. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan loh ya. Kita kemarin soal suara minta maaf ya. Yang ada dikirim ke luar negeri, sekarang soal pencoblosan katanya ditarik lagi gitu ya. Makanya sebenarnya semua yang keluar dari KPU kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak jadi kesalahan dan mereka akan memperbaiki itu. Gitu. Kita profesionalismenya mesti ditingkatkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga menanggapi soal surat suara berformat 2 paslon. Kata Anies, jangan main-main dengan surat suara. Anies minta jumlah paslon di surat suara simulasi disesuaikan dengan jumlah peserta Pilpres yang resmi terdaftar di KPU. Sudahlah, kita nggak usah main-main begini-begini itu. Tunjukkan aja apa adanya. Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau ada 8 calon ya sebut 8 calon. Jadi
buat apa di otak-atik kayak begitu, tidak menghormati rakyat gitu. Simulasi pencoblosan dengan surat suara berformat 2 paslon ini diketahui sudah dipraktikkan di sejumlah tempat di Solo. PDIP Solo pun meminta KPU mengulang simulasi dengan format 3 paslon. Sementara itu, KPU Kota Solo menyatakan pihaknya hanya melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan KPU Pusat, termasuk desain surat suara 2 paslon yang dipakai untuk simulasi pencoblosan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, publik menyoroti proses simulasi pencoblosan surat suara yang hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon di Solo, Jawa Tengah. Hal ini dinilai bisa membingungkan para pemilih. Kita bahas bersama dengan anggota KPU periode 2017 hingga 2022 sekaligus pengamat pemilu, Mas Ilham Saputra yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Ilham. Salam sehat Mas. Mas Ilham, kalau kita lihat nih KPU Kota Solo menyatakan bahwa hanya melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, termasuk desain surat suara 2 paslon nih yang dipakai untuk simulasi pencoblosan. Emang aturannya seperti itu ya Mas? Ya sebetulnya kan teman-teman di kabupaten kota maupun di provinsi, dia itu kan mendapatkan bagaimana cara mensimulasikan pemilu, ya itu tentu dari pusat, bagaimana aturan mainnya dan bagaimana kemudian, dan bahkan kadang-kadang kita juga mensupport surat suaranya itu daminya itu dari KPU RI, karena agar kemudian menghindari ada perbedaan-perbedaan konsep terhadap surat suara gitu ya, karena ini kan simulasi ini kan fungsinya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi asli pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Berarti ini menurut Anda sebuah kelalaian yang dilakukan? Nah ini tentu perlu diinvestigasi. Nah kalaupun kemudian ini dilakukan, pertama kita cari tahu dulu siapa yang melakukan ini, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, atau hanya human error seperti yang disampaikan oleh KPU RI, ya disampaikan oleh Pak Idam, salah seorang komisioner. Beliau mengatakan bahwa ini hanya human error. Tapi persoalannya kemudian tidak segampang itu mengatakan ini human error. Ini harus dilakukan investigasi menyeluruh apakah ada unsur kesengajaan. Nah ini Bawaslu tentu saja saya kira penting untuk melakukan investigasi terhadap persoalan ini. Karena ini muncul kekhawatiran, ketidakpercayaan publik kepada KPU RI terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini. Seperti di Taipei sudah ada kejadian kemarin, itu juga dikatakan error. Kemudian sekarang dalam hal percetakan surat suara untuk simulasi juga dikatakan human error. Kalau human error terus kemudian di mana profesionalitas KPU dalam rangka menyelenggarakan pemilu yang akan datang. Nah oleh karenanya untuk mengklarifikasi itu harus dibuat investigasi menyeluruh. Pertama mungkin bisa dilakukan investigasi secara internal oleh KPU RI. Kalau dikatakan human error, lantas kemudian cuma human error begitu saja, tetapi harus dilakukan investigasi. Ya human error itu mana seperti itu. Kalau seperti yang tadi disampaikan ada human error, kemudian nantinya ada investigasi. Ini akan berujung cukup dengan minta maaf, mohon maaf ini adalah kesalahan, ini adalah human error, atau ada langkah tegas begitu berupa sanksi atau seperti apa? Ya Bawaslu tentu sebagai komponen penyelenggara pemilu dalam hal ini mengawasi pemilu tentu harus kerja-kerja yang masif terhadap kejadian ini gitu ya. Karena saya juga punya catatan tidak hanya terjadi di Solo, ini juga terjadi di Banten di akhir Desember lalu ketika melakukan simulasi. Dan itu ada hanya dua pasangan calon gitu ya. Jadi saya sekali lagi menghimbau kepada KPU kalau dikatakan human error, yaitu harus dilakukan investigasi internal, siapa yang melakukan human error itu dan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Kemudian Bawaslu sebagai pengawas tentu juga harus melakukan investigasi yang menyeluruh apakah ini benar-benar human error atau kemudian memang ini ada unsur kesengajaan. Ini ini bisa, maaf saya potong, ini bisa bermuara pada pemberian sanksi? Bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena dianggap sebagai pelanggaran etik. Demikian. Oke, kemudian kalau ada yang mengajukan keberatan atau protes, nanti prosesnya akan seperti apa prosedurnya? Iya, bisa kemudian dilaporkan kepada Bawaslu apakah ini hanya unsur pelanggaran administratif atau kemudian nanti bisa diberikan masuk ke dalam unsur pidana gitu ya. Karena ini kan tentu
menyesatkan ya dalam konteks sosialisasi, dan tentu ada yang dirugikan. Maksudnya 2 calon itu siapa saja gitu kan? Ini muncul polemik, pertanyaan-pertanyaan dari peserta simulasi tersebut. Kok cuma 2 padahal calon wapresnya ada 3 orang gitu. Nah, ini tentu menjadi persoalan, dan substansi KPU dalam rangka melakukan sosialisasi jadi kabur gitu ya. Jadi sosialisasinya tidak kena, dan ini seperti kalau benar kemudian ada unsur kesengajaan, tentu ini ada seperti kampanye kepada calon tertentu. Nah, ini berbahaya sekali buat penyelenggaraan pemilu ke depan. Nah, yang saya garis bawahi, ada unsur kesengajaan. Menurut Anda nih, sebagai yang pernah juga menjabat sebagai komisioner KPU, lebih condong kemana nih persentasenya? Ada unsur kesengajaan atau human error? Karena kalau secara orang awam kan dari awal sudah tahu loh kalau paslon Pilpres itu ada 3. Iya betul. Di masa kami, ketika kami menjadi penyelenggara pemilu, kesalahan-kesalahan terhadap simulasi ini hampir tidak ada. Ya, jadi tidak ada sama sekali kemudian kita membuat, karena ini adalah isu sensitif. Kita menggunakan partai dengan partai buah, nomornya tidak nomor yang sesuai dengan nomor yang sudah dicetak dalam surat suara sesungguhnya nanti gitu ya. Tetapi kami pastikan bahwa paling tidak ya ada 3 pasangan kita cetak gitu ya. Ada 10 partai kita cetak seperti itu. Jadi walaupun nomornya tidak sama dan juga hasilnya pun tidak kita umumkan ya. Kita hanya kemudian ingin mengetahui bagaimana masyarakat bisa masuk dari TPS sampai kemudian keluar TPS, ada kesulitan atau tidak, kemudian nanti kita bisa lihat, kita evaluasi dari simulasi tersebut, apa kira-kira yang kemudian perlu kita tindak lanjuti agar kemudian penyelenggaraan pemilu atau kemudian pemungutan suara di TPS itu bisa berjalan lancar. Simulasi itu kan kalau alasannya ini sudah ada contoh simulasinya itu memang sudah ada 2 kolom aja nih, jadi itu aja yang dipakai. Ini tergantung dengan biaya pencetakan dan segala macam. Kalau seandainya alasan itu yang diutarakan itu masuk akal nggak menurut Anda? Yang masuk akal. Saya kira ini harus ditarik ya kemudian oleh KPU bahwa ini kalau dikatakan human error, berarti KPU sudah mengakui bahwa apa yang disebarkan atau apa yang dilakukan simulasi dengan menggunakan 2 pasangan calon ya, walaupun ini simulasi, itu adalah kesalahan. Nah, oleh karenanya harus ditarik, dan tentu simulasinya harus diulang agar kemudian mindset masyarakat yang sudah melakukan mengikuti simulasi gitu ya, itu bisa kemudian diulang kembali bahwa ada calon presiden 3 orang. Nah, ini sekali lagi penting agar kemudian KPU bisa lebih profesional ke depannya. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa secara pengawasan pemilu, Bawaslu harus aktif memastikan bahwa ini apakah betul melakukan investigasi, apakah betul ini adalah hanya human error atau ada unsur kesengajaan. Berarti selain investigasi, Anda juga mendorong bahwa ada sosialisasi lanjutan dengan menggunakan surat suara yang ada 3 kolom, begitu ya Mas Ilham ya? Betul, karena yang sebenarnya, yang sesungguhnya nanti pada tanggal 14 Februari ada 3 pasangan calon. Baik, terima kasih. Anggota KPU periode 2017-2022 sekaligus pengamat pemilu, Mas Ilham Saputra telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Ilham. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda, Kompas Malam masih punya informasi lain, yaitu pemerintah Indonesia segera mengirim kapal rumah sakit ke Gaza, Palestina. Jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol.
Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Inilah partai legend di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar, bukan karena masuk kulkas, tapi karena masuknya generasi cerdas. Partai yang tegar diterjang badai, santuy di tengah bad day. Warna kuning yang gemerlap, itulah cahaya keceriaan dalam politik yang serius-serius amat. Tokoh-tokohnya berpengaruh, lagi kondang, programnya jelas, lagi nendang. Mari lanjutkan kemajuan. Di mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga, calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Mood booster favorit gue nih. Mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Food. Top enaknya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Pemerintah Indonesia segera mengirim kapal rumah sakit ke Gaza, Palestina. Indonesia terus berupaya mencari cara penyelesaian konflik Palestina-Israel. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain akan mengirimkan bantuan kapal rumah sakit ke Gaza, pemerintah Indonesia menegaskan terus berada di garda terdepan bersama bangsa Palestina. Sikap Indonesia sangat jelas, berada di garis depan bersama dengan bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya. Siapkan pengiriman kapal rumah sakit. Kita masih menunggu clearance dari beberapa otoritas terkait. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Nene Ama, pamit, selamat malam, salam sehat.